Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4040. Ledakan. Ledakan dahsyat mengguncang dunia, memancarkan seberkas cahaya ilahi keemasan dan energi keyakinan putih yang mengoyak dunia. Akibatnya, pecahan Grand Dao yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara, dan kehampaan itu penuh dengan lubang. Di dalam kehancuran itu, tubuh Long Chen dipenuhi retakan saat dia meretas darah. Namun, Dongfang Zichu tidak lebih baik. Pedangnya dihancurkan oleh benturan, dan pecahannya mengubahnya menjadi saringan. Dongfang Zichu terluka parah saat ini. Namun, tatapannya masih setajam pedang. Saya pikir saya telah memberi Anda penilaian yang tinggi, tetapi saya tidak berharap Anda dapat melukai saya. Meski begitu, itu tidak akan mengubah nasibmu. Dongfang Zichu membentuk segel tangan, dan gerbang Yansu bergetar. Dua arus cahaya ilahi kemudian mengalir ke Dongfang Zichu. Kekuatan Yansu menghancurkan semua ciptaan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk memblokir ini. Gerbang Yansu di belakang Dongfang Zichu benar-benar mendengar panggilannya dan memberinya kekuatan. Energi keyakinan putih susu Dongfang Zichu menghilang saat dia dikelilingi oleh api hitam, tampak seperti Raja Iblis dari neraka. Dia kemudian menembak Long Chen. Long Chen telah terlempar kembali dalam pertukaran terakhir itu. Di permukaan, sepertinya mereka berdua terluka parah. Tapi sebenarnya, yang menderita adalah Dongfang Zichu. Luka Long Chen hanya dangkal, dan satu nafas kemudian, lukanya sudah sembuh. Dengan energi kehidupan pohon bulan dan pohon fusang, Long Chen tidak takut terluka, bahkan jika lawannya menggunakan energi iman. Namun, Dongfang Zichu benar-benar licik. Dengan rencana cadangannya, dia menggunakan kekuatan gerbang Yansu untuk melawan Long Chen. Energi Yansu, apakah itu sangat menakjubkan? Di depan kekuatan absolut, itu hanya lelucon. Long Chen mendengus dan secara mengejutkan menyingkirkan saber Ming Hong. Di kejauhan, Lei Linger menunjukkan kehebatannya, dengan cepat membantai binatang buas lawan. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas tangan Long Chen, seolah berteleportasi dengan mudah. Kemudian, naga api yang megah muncul di salah satu tangan Long Chen, sementara naga petir yang agung muncul di tangan lainnya. Saat kedua naga dengan anggun melingkari tangannya, langit tampak bergeser dan berubah. Aura apokaliptik yang tidak menyenangkan kemudian terpancar dari telapak tangannya, menandakan kekuatan besar yang dia miliki sekarang. Apa? Dongfang Zichu tidak menyangka Long Chen memiliki kartu truf lain, yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Ekspresinya berubah, tapi dia tidak bisa menghentikan momentumnya lagi. Jadi, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Jangan menahan diri, bunuh dia. Penghancuran naga ganda. Long Chen meraung, mengirimkan kekuatan spiritual penuhnya ke Huo Linger dan Lei Linger. Saat ini, kedua naga itu bukan lagi diri mereka yang dulu. Kekuatan mereka telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat, jadi melepaskan penghancuran naga ganda sekarang menghabiskan kekuatan spiritual dalam jumlah yang mengerikan. Namun, Long Chen tidak keberatan. Dia ingin Dongfang Zichu mati dan akan membayar berapapun harganya untuk memastikan bajingan itu tetap mati. Api Yansu adalah nyala api terkuat dari 9 langit dan 10 negeri. Orang yang akan mati adalah kamu. Dongfang Zichu meraung, menuangkan semua kekuatannya ke tinjunya. Tanpa jalan mundur lagi, karena mundur menandakan kematian yang pasti, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, kedua naga yang melingkari tangan Long Chen melesat seperti paku tajam ke arah tinju yang diselimuti api. Ledakan. Saat pancaran warna-warni menyinari dunia dan awan jamur raksasa menutupi kubah langit, orang-orang kehilangan penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran, dan indera peraba. Bahkan Earth Venerates 3 bunga merasakan kepala mereka memutih. Rasanya seperti waktu berhenti, namun juga seperti ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Adegan di depan mereka tampak membentang ke dalam keabadian, mirip dengan tersesat di kedalaman kekacauan utama. Waktu itu sendiri tampak berhenti, membuat mereka tidak yakin berapa lama mereka telah terjebak dalam keadaan nyata ini. Namun, akhirnya, pandangan mereka berubah, dan waktu mulai mengalir sekali lagi. Lanskap yang kacau berubah menjadi pemandangan medan perang yang sudah dikenal. Long Chen berlumuran darah dan masih dalam posisi menyerang. Adapun Dongfang Zichu di depannya, dia telah pergi, berubah menjadi kabut berdarah, tapi auranya masih menggantung di udara. Tiba-tiba, Long Chen bergerak, menembak ke arah tertentu. Melihat ke arah itu, orang melihat sosok tembus pandang. Itu Yuan Spirit Dongfang Zichu. Tubuh Dongfang Zichu hancur, tetapi dia berhasil mempertahankan Yuan Spiritnya. Hanya saja Yuan Spiritnya sangat lemah, sepertinya bisa menghilang kapan saja. Long Chen, kamu menghancurkan tubuh fisikku dan fondasi keyakinanku. Saya bersumpah bahwa Anda akan membayar harganya. Teriak Yuan Spirit Dongfang Zichu dengan penuh kebencian. Long Chen melepaskan pukulan, tetapi tanpa diduga, tinjunya hanya melewati Yuan Spirit Dongfang Zichu. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah melihat sosok di belakang Dongfang Zichu, niat membunuh meledak dari dirinya. Tuan Brahma, di beberapa titik yang tidak diketahui, gambar ilusi muncul di belakang Dongfang Zichu. Itu seringan kabut dan terlalu kabur untuk melihat siapa itu. Namun, Long Chen langsung mengenalinya. Pada saat itu, dia langsung mengerti mengapa Enkuda akan bergabung dengan Dongfang Zichu. Mereka semua adalah bawahan Dewa Brahma. Dengan perlindungan energi keyakinan Dewa Brahma, saya memiliki tubuh yang abadi. Tidak ada yang bisa membunuhku. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat membunuh saya hanya karena Anda dapat membunuh Liao Bencang? Teruslah bermimpi. Itu hanya karena Liao Bencang. Dongfang Zichu tiba-tiba menutup mulutnya dan mengganti topik pembicaraan. Long Chen, aku akan dengan sabar menikmati melihatmu menderita saat King Xuan terbunuh. Hahaha. Dongfang Zichu tertawa gila. Tawa itu dipenuhi dengan begitu banyak dendam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Long Chen berulang kali menyerang, tetapi mereka semua melewati roh Dongfang Zichu. Sepertinya dia hanya proyeksi. Bodoh, bodoh. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Saat itu, di dalam lautan pikiran Long Chen, raungan setan hatinya terdengar. Iblis hatinya sebenarnya mampu berbicara dengannya. Bisakah Dewa Brahma menjamin perlindunganmu? Belum tentu. Saat itu, suara dingin yang jelas terdengar. Itu tidak keras, tapi masih masuk ke telinga setiap orang sebening kristal di atas keributan medan perang. Seberkas cahaya sedingin es kemudian terbang di udara, tampaknya membelah dunia itu sendiri. Titik potongnya tepatnya adalah ruang antara Dongfang Zichu dan sosok Dewa Brahma. Melihat itu, Long Chen tidak repot bertanya siapa itu. Mengubah tinjunya menjadi cakar, dia menyerang Dongfang Zichu. Ledakan, kekosongan itu terkoyak. Yuan Spirit Dongfang Zichu sekarang ada di tangan Long Chen. Dongfang Zichu, pembalasanmu telah datang. Tatapan Long Chen menakutkan. Jarum petir muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke Yuan Spirit Dongfang Zichu. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4041. Jarum petir menembus roh Yuan Dongfang Zichu, menyebabkan dia berteriak sangat sedih. Bahkan pemuja bumi tiga bunga akan meratap kesakitan jika roh Yuan mereka ditusuk.
Rasa sakit adalah hal yang paling adil di dunia ini. Tidak masalah apa status, wilayah, atau kekuatan Anda. Di depan rasa sakit, tidak ada kepalsuan yang bisa dibuat, mereka semua dilucuti. Toleransi rasa sakit pemuja bumi tiga bunga mungkin tidak lebih besar dari seorang kultivator biasa. Saat dia berteriak kesakitan, martabat seorang ahli diam-diam diinjak-injak. Ketika seorang pria akan mati, mereka berbicara dengan lembut. Ketika seekor burung akan mati, mereka menangis dengan sedih. Kalau begitu silakan dan berteriak sebanyak yang kamu mau. Ekspresi Long Chen menakutkan. Dia mengatupkan giginya, dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Adapun matanya, mereka penuh dengan niat membunuh yang dingin. Jarum petir lainnya menembus roh Yuan Dongfang Zichu. Setelah mengalami proses pemurnian jiwa yang mengerikan, Long Chen memperoleh pengetahuan langsung tentang bentuk penyiksaan yang paling menyiksa roh Yuan. Ah, Yuan spirit Dongfang Zichu bergetar dan menjerit. Dia menderita melalui rasa sakit yang tak terbayangkan saat ini. Kenapa kau harus memaksaku, menusuk? Jika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak mendatangiku? Mengapa Anda harus menargetkan King Xuan? Menusuk. Jika kamu ingin menyakitiku, maka baiklah. Tapi kau tidak bisa menyakiti wanita yang kucintai. Menusuk. Kamu menyakiti wanitaku, mengubahku menjadi iblis. Tak satu pun dari Anda akan pernah bereinkarnasi lagi. Menusuk. Long Chen berulang kali menusuk roh Yuan Dongfang Zichu dengan jarum petir. Dongfang Zichu berulang kali berteriak seperti berada di neraka. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tubuh yang abadi? Saya tidak percaya pada sihir semacam itu. Jarum petir ini berisi keinginanku. Long Chen mengatupkan giginya. Dia tiba-tiba menggigit jarinya, menyebabkan darah mengalir. Setelah itu, dia menandai dahi Dongfang Zichu. Aku, Long Chen, bersumpah. Semua dewa dan iblis mendengarkan saya. Semua 10.000 tau alam semesta menjadi saksinya. Menggunakan darahku, aku menyegel Dongfang Zichu. Mulai sekarang, langit dan bumi tidak bisa menahannya. 6 tau tidak bisa bereinkarnasi dia. 3 dunia tidak bisa menerimanya. Dia harus menderita sakitnya petir melahap jiwanya siang dan malam. Selama aku, Long Chen, tidak mati, melahap jiwa tidak bisa berhenti. Jika ada di antara kalian yang berani menentang saya, ketika saya memerintah dunia ini, langit dan bumi akan runtuh, 6 tau akan runtuh, dan 3 dunia akan terbalik. Saat dia bersumpah, gemuruh terdengar di seluruh dunia, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setiap kata-katanya sepertinya dicap ke dalam hukum langit dan bumi. Pada saat itu, langit dan bumi tunduk, dan 10.000 tau patuh. Kehendaknya telah melampaui hukum tau surgawi, sampai-sampai dia bisa mengubah hukum hanya dengan kata-kata. Siapa dia? Di dalam kegelapan, sepasang mata tersembunyi yang indah akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengikuti raungan Long Chen, sebuah celah muncul di langit dan bumi. Setelah itu, Long Chen melepaskan Dongfang Zichu. Tidak, Dewa Brahma, selamatkan aku. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Dongfang Zichu diseret ke dalam kegelapan oleh kekuatan tak terlihat, dan menyusut sampai dunia menyegel dirinya sendiri sekali lagi. Dongfang Zichu telah pergi. Semua orang tahu bahwa Dongfang Zichu sudah tamat. Dia tidak akan mati dan akan disiksa untuk selama-lamanya. Mulai saat ini, dia tidak bisa lagi eksis di langit dan bumi, 6 tao, dan 3 dunia. Yang bisa dia lakukan hanyalah menderita melalui celah antara 3 dunia saat petir menghancurkan jiwanya. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak bisa mati. Selama Long Chen tidak mati, dia akan menderita. Kutukan ini benar-benar menakutkan. Ketika orang memikirkan nasib Dongfang Zichu, mereka merinding. Di dalam ibu kota, semua orang tercengang. Mereka menahan invasi gerbang Yangsu, jadi mereka melihat semuanya dengan jelas. Long Chen benar-benar menakutkan. Setelah melalui uji coba dengan api bersamanya, Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, Yu Qiansui, dan yang lainnya berpikir bahwa mereka telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu atas kekuatan Long Chen. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka tidak memahaminya sedikit pun. Dengan satu sumpah, Long Chen membuat langit dan bumi tunduk. 10.000 tau tumbuh tunduk. Itu seperti dekrit kekaisaran, mengguncang dunia hanya dengan kata-katanya. Itu membuat mereka benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar Long Chen yang mereka kenal? Mata Yu Qingxuan penuh air mata saat dia menatap Long Chen yang ganas yang tampak seperti iblis. Saat ini, dia tidak merasa takut, hanya kehangatan. Long Chen sebelumnya memberitahunya bahwa untuknya, dia bersedia menjadi iblis untuk melawan dunia ini. Long Chen telah mengatakannya, dan dia telah melakukannya. Dicintai oleh seorang pria begitu dalam sehingga dia memandang hidupnya di atas hidupnya, itu adalah cinta yang tidak dapat ditolak oleh wanita manapun. Air mata Yu Qingxuan mengalir di wajahnya. Dia kemudian melihat dari gerbang Yangsu ke gerbang neraka yang mematikan. Sekarang, dia tahu bahwa dia tidak ingin mati. Saat itu, sayap kunpeng Long Chen mengepak. Dia benar-benar menembak ke arah gerbang Yangsu. Ledakan. Tiba-tiba, gerbang Yangsu terbuka dan sebuah tangan hitam terulur ke arah Yu Qingxuan. Saat itu muncul, tekanan ilahi yang luar biasa mengguncang tanah, menyebabkan ibu kota benar-benar mulai tenggelam. Penghalang itu juga ditutupi oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, para ahli di dalam ibu kota merasa ngeri. Pada saat ini, Long Chen mencapai gerbang Yangsu dan melepaskan kekuatannya yang tersisa. Sebelum armor pertempuran Raja Naga sepenuhnya memudar, dia akan menghancurkan gerbang Yangsu. Ledakan. Namun, citra pedangnya yang sangat besar langsung hancur, serangan balik menyebabkan dia meretas darah, hampir mati. Adapun tangan, itu benar-benar tidak rusak. Itu, kekuatan surga Venerate. Yu Xiaoyun dan yang lainnya putus asa. Tangan ini memiliki aura pemuja surga, keberadaan terkuat di alam pemujaan ilahi. Pemujaan fana, pemujaan bumi, dan pemujaan surga. Meskipun mereka semua berada di alam pemujaan ilahi, perbedaan antara setiap tingkat sangat besar seperti langit dan bumi. Mereka yang berada di bawah ranah Heaven Venerate adalah semut. Sederhananya, bahkan 100.000 Earth Venerate tidak dapat menolak satupun Heaven Venerate. Saat tangan raksasa itu perlahan jatuh, penghalang itu semakin retak, terlihat seperti bisa pecah kapan saja. Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lanxin, dan yang lainnya bertahan dengan pahit, tetapi mereka sudah pucat. Sepertinya mereka telah mencapai batas mereka. Setelah penghalang ini dihancurkan, mereka setidaknya akan terluka parah, jika tidak mati karena serangan balik. Tapi mereka menolak untuk menyerah. Yu Xiaoyun memandangi semua orang yang bertahan dengan pahit, lalu dia memandang Long Chen di kejauhan. Meskipun terluka parah, Long Chen menyerang balik di tangan itu. Dia seperti semut yang mencoba melawan tangan langit. Sosoknya tampak begitu kecil dan sendirian. Yu Qingxuan tiba-tiba berteriak, berhenti. Ibu, ayah terima kasih semuanya. Terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih telah membiarkan saya mengalami keindahan dunia ini. Long Chen, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tapi Anda bisa berhenti sekarang.
Jika ada kehidupan selanjutnya, saya bersedia menjadi istri Anda dan menghabiskan seumur hidup dengan Anda untuk berterima kasih atas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Yu Qingxuan menyerah sepenuhnya ketika dia melihat semua orang yang dia sayangi berjuang sampai mati untuknya. Dia mencintai dunia ini, dan dia mencintai semua orang di sini. Jadi, dia rela mati daripada mereka semua mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa. Aku sudah mengatakan bahwa selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Percayalah kepadaku. Raungan marah Long Chen terdengar. Meski berlumuran darah, tatapannya masih ditentukan. Dia kemudian menyingkirkan pedangnya dan membentuk segel tangan. Persis seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api, dia menyerbu ke arah gerbang Yansu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di depan dahi Long Chen, dan biji teratai emas muncul di depannya. Long Chen sangat gembira. Dia akhirnya berhasil memanggil biji teratai ini. Begitu saja, Long Chen menghancurkan biji teratai emas di gerbang Yansu dan tangannya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4042. Saat Long Chen menghancurkan biji teratai emas ke gerbang Yansu, biji teratai emas memancarkan kekuatan dewa tertinggi. Menanggapi gelombang energi ini, gerbang Yansu raksasa bergetar dan, yang mengejutkan semua yang hadir, itu meledak bersamaan dengan tangan kolosal yang muncul darinya. Runtuhnya gerbang spasial mengakibatkan terbentuknya pusaran hitam yang luas, berputar-putar tak menyenangkan. Namun, cahaya ilahi yang memancar dari biji teratai emas menyinari kedalaman pusaran gelap ini, menciptakan tontonan yang menakjubkan untuk dilihat semua orang. Melalui pusaran, mereka melihat dunia yang dilalap api hitam. Di dalam lautan api hitam, cahaya ilahi yang memancar dari biji teratai emas hanya menyinari sebagian kecil. Namun, di sudut kecil itu, mereka melihat seorang pria berambut panjang memelototi Long Chen dengan amarah dan keterkejutan. Long Chen dapat melihat bahwa salah satu lengan pria itu hilang, dan bahunya dilalap api keemasan. Mustahil, Long Chen telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuanmu? Raung pria itu. Deru itu datang melalui pusaran tapi masih menyebabkan 10.000 tao hancur. Mendengar raungan ini, Long Chen kemudian mendengus, dan darah tiba-tiba keluar dari mata, telinga, dan hidungnya. Di medan perang, baik sekutu maupun musuh terguncang dan kehilangan kesadaran sesaat. Rasa sakit yang tajam juga menghancurkan jiwa mereka seolah-olah mereka akan tercabik-cabik. Itu pasti surga yang mulia. Yu Xiaoyun dan yang lainnya terkejut. Pria ini benar-benar menakutkan. Terlepas dari kekuatannya yang menakutkan, dia masih terluka oleh Long Chen melalui ruang angkasa. Tidak, harus dikatakan bahwa dia terluka di luar angkasa oleh biji teratai emas itu. Long Chen tidak menjawab pria itu. Tentu saja, biji teratai emas juga tidak menjawabnya. Pusaran perlahan menyusut sampai menghilang. Kakak ketiga, kamu, di dalam lautan api hitam yang tak berujung di mana kekacauan primal Qi menyembur keluar, teriakan kaget terdengar. Pembicaranya adalah putra ke-8 Yansu, dan kakak almarhum Yan Hong, Yan Feng. Adapun pria yang lengannya hilang, dia adalah putra ketiga Yansu, Yan Chang. Dia terkejut dan marah. Pada saat ini, lautan api di bawah kakinya meletus, dan kekacauan primal Qi mengalir ke arahnya. Lautan api sejuta mil kemudian melilitnya. Saat api hitam itu mengalir ke tubuhnya, api kemasan di lengannya perlahan padam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kamu tidak bisa berurusan dengan Long Chen, seru Yan Feng. Ketika Long Chen membunuh Yan Hong, Yan Feng juga berusaha membalaskan dendam saudaranya dengan mencoba membunuh Long Chen. Namun, Long Chen memiliki perlindungan biji teratai emas, membuat Yan Feng tidak berdaya untuk menyakitinya. Jadi kali ini, Yan Chang, yang mulia surga yang tangguh, mengambil tindakan sendiri. Tetapi bahkan dia akhirnya kehilangan lengan untuk apa-apa. Tampaknya memulihkan lengan ini akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan, kata Yan Chang muram. Apa? Di dalam lautan api kekacauan utama, kamu masih tidak bisa langsung pulih. Yan Chang tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Saya tidak mengerti. Long Chen adalah seorang pembunuh. Bagaimana itu bisa memilih dia? Itu tidak masuk akal. Nah, gerbang neraka sudah terbuka. Long Chen mungkin tidak akan bertahan. Mari kita lihat saja apa yang terjadi. Yan Chang bergabung ke lautan api kekacauan primal. Adapun Yan Feng, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia juga bergabung ke dalam lautan api. Pusaran menghilang, dan bersamaan dengan itu, cahaya ilahi dari biji teratai emas juga memudar. Sekarang, tampak lebih redup, setelah kehilangan pancaran aslinya. Menjadi jelas bahwa tindakan Long Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Ngeri melihat itu, dia segera mengembalikannya ke ruang kekacauan utama. Untungnya, setelah kembali ke ruang kekacauan utama, ia kembali ke lokasi aslinya, dan selain lebih redup, tidak ada yang salah dengan itu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan, dan Long Chen menoleh untuk melihat belati hitam memotong udara, memotong 10.000 tao. Kepala gemuk kemudian terbang ke udara. Mingyu, kepala itu milik Master Blood Kill Hall, Enkuda. Dong Mingyu benar-benar telah memenggal kepalanya. Selain itu, senjata yang dia gunakan untuk melakukannya bukanlah belati aslinya, tetapi senjata ilahi yang diberikan Long Chen padanya. Adapun Dong Mingyu, meskipun pucat dan auranya melemah, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Matanya tetap stabil seperti dua bintang di langit malam, tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Bahkan di hadapan seorang ahli seperti Enkuda, dia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. 3.617 serangan di awal semuanya adalah persiapan untuk serangan terakhirmu. Kemantapan itu, kesabaran itu, rencana licik itu semuanya luar biasa. Kekalahan saya tidak bisa dibenarkan. Kepala Enkuda melayang di sana, luka di lehernya membusuk dengan cepat. Tapi meski tubuhnya membusuk, dia dengan tenang menatap Dong Mingyu. Di dalam ibu kota, semua orang ternganga kaget pada Dong Mingyu. Gadis yang tampaknya muda ini, yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, telah mencapai hal yang tak terpikirkan. Dia telah memenggal kepala Master Blood Kill Hall, Enkuda yang terkenal kejam. Su Yifeng, Su Yunwen, Yu Qiansui, dan yang lainnya berdiri di sana, ekspresi mereka linglung dan lamban, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana sosok sekecil itu dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat itu, Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya tiba bersama para prajurit Dragon Blood. Pedang Guoran membawa bukti mengerikan dari 3 mayat yang masih tergantung di sana 3 Empire Lord. Di antara mereka adalah Wen Taibei. Selama pertempuran sengit, semua mata terpaku pada Long Chen dan Dong Mingyu, menyebabkan semua orang kehilangan fokus pada medan perang lain di mana Xia Chen, Guoran, dan prajurit Dragon Blood bertarung dengan sengit. Tapi sekarang para prajurit Dragon Blood kembali, jelas semuanya sudah berakhir. Mereka kemudian mencari dan tidak menemukan satupun musuh yang masih hidup. Tidak adanya Earth Venerates 3 bunga, yang terbunuh atau melarikan diri, menandakan kemenangan besar bagi para prajurit Dragon Blood. Prestasi seperti itu pasti akan membuat nama mereka terkenal di seluruh dunia.
Namun, terlepas dari pencapaian luar biasa ini, ekspresi semua orang, kecuali Guoran, tetap acuh tak acuh, seolah-olah mereka hanya mencapai sesuatu yang tidak penting. Sikap tenang ini membuat hati para penonton menggigil. Guoran, Xia Chen, dan prajurit Dragon Blood semua berdiri di belakang Long Chen. Ketika Yu Qiansui melihat itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Setiap prajurit Dragon Blood acak sebenarnya lebih kuat dari mereka, para pangeran dan putri kekaisaran. Namun, dia sebenarnya ingin bertaruh untuk memenangkan seluruh Dragon Blood Legion. Saat dia merenungkan hal itu, dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya. Su Yunwen dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas kagum. Prajurit Dragon Blood adalah naga di antara manusia. Mungkin hanya monster seperti Long Chen yang bisa memenangkan pengakuan mereka. Kami telah menentukan bahwa ketika seorang pria akan mati, mereka berbicara dengan lembut. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh orang yang licik dan tidak tahu malu seperti Anda sebelum kematian Anda, kata Dong Minyu. Enpuda berkurang menjadi hanya kepala, tapi Dong Minyu tidak santai. Matanya yang berbintang masih terkunci padanya. Enpuda tersenyum sedikit dan menoleh ke suatu tempat. Saya telah kalah dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu. Ye Wusheng, kamu bisa keluar. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4043. Mengikuti tatapan Enpuda, mereka melihat ke arah ruang kosong. Yang mengejutkan mereka, sosok yang memesona dan halus mulai muncul di sana, perlahan terbentuk di depan mata mereka. Dia mengenakan pakaian yang indah, kombinasi keanggunan dan kekuatan. Armor kulitnya yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, mengingatkan pada macan tutul yang agung dan ganas. Pemandangan itu memikat sekaligus mengintimidasi, membuat para penonton terkagum-kagum. Bahkan saat dia muncul di hadapan mereka, semua orang tidak bisa merasakannya. Seolah-olah dia terjalin dengan kehampaan, tetap sulit dipahami bahkan bagi mereka yang menatap langsung ke arahnya. Dia tampaknya mewujudkan dunia itu sendiri, seolah-olah dia memegang esensinya di dalam dirinya. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia, dan hanya pemikiran darinya yang dapat menghapus semua kehidupan dalam sekejap. Dia memiliki rambut pendek dan bibir tipis, dengan mata panjang, sipit, dan kulit putih. Kecantikannya membawa daya pikat yang mematikan. Namun, saat melihatnya, tidak ada cara untuk membentuk hasrat antara pria dan wanita, sebaliknya, hanya ada rasa takut. Saat dia melihatmu, itu seperti bilah kematian ditekan ke tenggorokanmu. Di depannya, seolah-olah semua kelemahanmu terungkap sepenuhnya, kelemahan fatal yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah keberadaan legendaris dari dunia abadi, penguasa sekte bayangan, dan orang yang disebut keheningan malam, Ye Wusheng. The Silence of the Night adalah nama manifestasi dan monikernya. Itu adalah nama yang menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk memutuskan ikatanku dengan keyakinan Dewa Brahma. Saya hanya tidak mengerti, apakah Anda benar-benar menantang Dewa Brahma untuk berperang. Meskipun Enpuda hanya memiliki kepalanya, dan bahkan dengan luka di lehernya yang perlahan membusuk, dia tetap sangat tenang. Kamu memusuhiku saat itu, jadi aku ingin membunuhmu. Dewa Brahma menghentikan saya saat itu, jadi saya memperingatkannya bahwa dia dapat melindungi Anda untuk saat ini tetapi tidak untuk seumur hidup. Tidak seorang pun yang ingin saya bunuh belum bertahan hidup. Namun, setelah pertarungan saya dengan Dewa Brahma, saya berhasil menerobos. Membunuhmu kemudian tidak ada artinya. Saat itulah saya memutuskan saya akan meminta murid saya yang paling menonjol mengambil kepala Anda. Itu akan dianggap sebagai pencobaan terbesar mereka. Siapapun yang dapat mencapai ini akan menerima warisan penuh saya. Di permukaan, kamu tampaknya telah menyembunyikan diri dan tidak berani meninggalkan lubangmu dengan tubuh aslimu, alih-alih menggunakan avatar untuk melakukan bisnismu. Tapi sebenarnya, tubuh aslimu memang pergi berkali-kali. Anda sedang menguji saya, melihat apakah saya akan mengejar Anda. Jadi, saya pura-pura tidak memperhatikan, dan Anda mengira itu karena saya takut pada Dewa Brahma. Sebenarnya, setiap gerakanmu ada di bawah tatapanku. Aku hanya menunggu kesempatan yang tepat. Ketika Anda mulai merencanakan untuk membunuh Long Chen di sini, Yu kecil saya mempersiapkan diri. Saya tahu bahwa kesempatan telah tiba, dan Little Yu benar-benar tidak mengecewakan saya. Di alam Raja Abadi, dia membunuhmu yang berada di puncak alam Raja Dunia. Ini juga menunjukkan bahwa 9 langit dan 10 negeri sedang menuju era baru. Tak satu pun dari kita adalah karakter utama di era ini, bukan aku, bukan kamu, bahkan bukan Dewa Brahma. Kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar, memainkan peran kita, tetapi tidak satu pun dari kita yang menjadi sorotan. Ini adalah era yang benar-benar baru. Hukum yang tidak bisa kita langgar saat itu akan dilanggar oleh mereka, kata Ye Wusheng tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, hati semua orang bergetar. Dewa Brahma adalah keberadaan yang legendaris, dan namanya telah bergema di seluruh langit dan bumi beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia tiba-tiba menghilang pada masa kejayaannya, legenda tentang dirinya diketahui semua orang. Pada saat itu, Dewa Brahma adalah seorang jenius yang bangkit dengan cepat dan mulia yang mencapai puncak tertinggi dari alam surga Venerate. Namun, dia tiba-tiba mengasingkan diri, dengan hanya murid-muridnya dan murid-murid agung mereka yang melakukan pekerjaannya. Tak terhitung tahun berlalu, jenius bangkit dan jatuh. Namun, nama Dewa Brahma masih diketahui semua orang. Namun, wanita ini sebenarnya pernah melawan Dewa Brahma di masa lalu. Maka dia harus menjadi seseorang dari era yang sama. Jelas, meskipun Ye Wusheng juga memiliki tingkat ketenaran, sebagian besar terbatas pada generasi senior. Anak-anak muda di kerajaan burung vermilion belum pernah mendengar tentang dia. Itulah mengapa Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dari zaman kuno itu akan muncul di hadapan mereka sekarang. Bisakah seseorang benar-benar hidup begitu lama? Wanita berambut pendek yang terlihat berusia 30-an ini sebenarnya adalah sosok kuno. Namun, dia tampak penuh dengan kehidupan. Apakah dia benar-benar hidup selama bertahun-tahun? Enpuda menghela napas. Kamu benar. Saya tidak memiliki visi Anda. Meskipun saya juga tahu bahwa era baru akan muncul, saya pikir itu akan terjadi berabad-abad dari sekarang. Saya selalu sangat yakin dengan perhitungan saya, tetapi keyakinan itulah yang menyebabkan kehancuran saya. Jika saya memiliki visi Anda, saya akan membayar berapapun untuk membunuh Long Chen di awal. Saya terlalu sombong. Saya telah mengecewakan kepercayaan Dewa Brahma pada saya. Nada suara Enpuda sangat menyesal sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu memandang Long Chen sebagai sosok penting, dan dia bahkan berpikir untuk menarik Long Chen ke sisinya. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengendalikan Long Chen. Dia selalu suka menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Tetapi ketika datang ke Long Chen, dia benar-benar salah menilai, dan sangat buruk dalam hal itu. Semua rencananya berakhir sia-sia. Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang menyedihkan, yang tidak bisa dia pulihkan.
Kamu selalu menganggap dirimu pintar. Anda tahu untuk menjadi teliti, sampai ke detail terkecil. Mungkin itu sempurna untuk melakukan hal-hal kecil, tetapi ketika mencapai sesuatu yang besar, Anda tidak memiliki ketegasan dan keberanian. Itulah mengapa Anda hanya tetap menjadi penguasa aula luar. Anda tidak pernah bisa dipromosikan ke aula dalam atau menjadi peringkat di antara 8 komandan agung Dewa Brahma. Jika Anda adalah salah satu dari 8 komandan dewa, saya tidak akan dapat memutuskan ikatan Anda dengan keyakinan Dewa Brahma. Meskipun dia dalam pengasingan, dia pasti akan datang menyelamatkanmu. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Bahkan orang bijak yang mempertimbangkan segala sesuatu 1000 kali pada akhirnya akan membuat kesalahan. Dengan satu kesalahan ini, Anda tidak memiliki peluang untuk menang lagi, kata Ye Wusheng. Enpuda tersenyum pahit. Itu betul. Tidak banyak jika di dunia ini. Saya harus berterima kasih. Anda telah membuat saya mengerti mengapa Dewa Brahma tidak pernah menghargai saya. Saya mengerti sekarang. Bidak catur ini terlalu kecil untuk berguna. Tapi pemahaman sekarang sudah terlambat. Pada akhirnya, saya masih gagal memenuhi harapan Dewa Brahma. Long Chen awalnya marah dan ingin memisahkan Enpuda, tetapi melihat Enpuda bertindak seperti ini sebelum kematiannya, tanpa jejak kepengecutan atau menyalahkan orang lain, Long Chen harus mengakui bahwa Enpuda tidak diragukan lagi adalah musuh paling licik yang pernah dia hadapi. Saat dia dengan tenang menyaksikan kehidupan Enpuda berakhir, sepotong rasa hormat merayap ke dalam hati Long Chen. Enpuda, sebagai musuhmu, aku bersedia memberimu kematian yang bermartabat, kata Long Chen. Hahaha. Enpuda tiba-tiba tertawa. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4044. Enpuda tertawa. Bahkan sekarang lehernya telah dipotong, energi keyakinannya masih menunda pembusukan yang disebabkan oleh kekuatan belati hitam. Tetapi pada saat ini, daging rahang bawahnya membusuk dan pecah saat dia tertawa, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Meskipun aku, Enpuda, hina dan bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan, kerugian tetaplah kerugian. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya disebut dewa pembunuh yang keji karena suatu alasan. Apa menurutmu aku peduli mati dengan bermartabat? Saat ini, dia masih bisa tertawa. Bahkan Long Chen harus mengagumi itu tentang dia. Meskipun dia hina, dia masih mengagumkan di beberapa daerah. Lagi pula, tidak semua orang bisa menghadapi kematian seperti ini. Setelah tertawa, Enpuda berkata, Long Chen, kali ini kekalahanku. Saya meremehkan tingkat pertumbuhan Anda dan melebih-lebihkan kendali saya. Namun, hanya karena saya kalah bukan berarti Anda menang. Saya akan mati, tetapi Anda juga akan segera mengikuti saya. Gerbang neraka akan segera terbuka. Saat itu terjadi, utusan Kaisar Nether akan turun dan membawa wanitanya kembali ke kedalaman neraka. Saya tahu betapa Anda peduli dengan orang yang Anda cintai. Itulah kelemahan terbesar Anda, kelemahan fatal Anda. Itu sudah terlihat dengan sendirinya saat kamu melawan gerbang Yang Su. Anda tidak akan hanya menonton saat Yu Qingxuan meninggal, jadi Anda akan menemaninya dalam kematian. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak kekuatan Kaisar Nether. Aku orang mati, begitu juga kamu. Saya kira ini dapat dianggap sebagai tindakan terakhir saya untuk Dewa Brahma. Aku bisa mati dengan damai. Hanya ketika Enpuda mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa krisis belum berakhir. Mereka mengangkat kepala dan terkejut melihat celah di gerbang neraka. Deatki mengalir keluar darinya. Tuan, kamu pasti bisa menghentikannya, kan? Ekspresi Dong Mingyu berubah. Dia menoleh ke tuannya dengan ekspresi memohon. Namun, Ye Wusheng tidak menjawab. Sebaliknya, Enpuda yang menjawabnya. Sebagai seorang pembunuh, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, emosi apapun akan membuatmu mudah untuk dilawan dan dibunuh. Sejujurnya, aku tidak suka kehilangan orang sepertimu. Utusan Kaisar Nether akan memiliki hukum neraka, dan mereka kebal terhadap semua serangan dari dunia ini. Jadi, bahkan tuanmu pun tidak berdaya. Mungkin biji teratai Long Chen akan memiliki kemampuan untuk melawan hukum neraka, tetapi sudah kehabisan energi setelah melawan kekuatan Yang Su. Selain itu, Dong Mingyu kecil, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada Long Chen. Belati yang kamu gunakan untuk membunuhku memiliki latar belakang yang menakutkan. Saat berada di tangan Long Chen, saya sudah menduga asalnya. Ketika itu memotong leher saya, itu langsung menghabiskan 90% dari energi keyakinan saya. Jadi, saya sekarang yakin akan asalnya. Itu sudah ada masternya. Untuk belati yang tiba-tiba menyerap begitu banyak energi keyakinan, guru itu pasti merasakannya. Saat tuannya turun, mereka tidak hanya akan mengambil belati tapi juga nyawamu. Kamu juga tidak akan selamat. Mendengar ini, Dong Mingyu tidak marah, juga tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa jika kakak laki-laki Long Chen meninggal, aku akan terus hidup? Jelas, jika Yu Qingxuan meninggal, Long Chen juga tidak akan hidup. Dan jika Long Chen meninggal, Dong Mingyu akan mengikuti. Untuk sesaat, semua orang tertegun. Mereka melihat dari Long Chen ke Dong Mingyu. Keduanya adalah jenius surgawi yang tak tertandingi dengan potensi tak terbatas, harapan umat manusia. Apakah mereka semua akan jatuh di sini? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Karena Anda merasa acuh tak acuh sampai mati, saya tidak akan bersikap sopan. Long Chen tiba-tiba muncul di depan Enpuda dan menunjuk jarinya. Berdengung, jiwa Enpuda dicabut dari kepalanya. Kamu ingin memeriksa jiwaku, maaf, tetapi Anda tidak mampu melakukannya. Ledakan, jiwa Enpuda meledak. Meski begitu, Long Chen sudah siap, dan api hitam menyelimuti pecahan jiwa yang hancur itu. Ledakan, pecahan spiritual Enpuda terus-menerus meledak 9 kali lagi sebelum berhenti. Fragmen spiritual itu sekarang berkeping-keping dan pada dasarnya tidak berguna. Namun, ekspresi Long Chen tidak berubah. Tampaknya ini sesuai dengan harapannya. Dia kemudian memanggil Huoliner, dan dia melahap pecahan spiritual itu. Saat kepala Enpuda menghilang, mayat tanpa kepalanya juga membusuk. Sepertinya tidak lama lagi seluruh mayatnya akan hilang. Untuk seorang ahli di level Enpuda, tubuhnya dipupuk oleh energi iman, sehingga hampir mencapai titik yang tidak bisa dihancurkan, abadi. Namun, di depan belati hitam itu, tubuh fisiknya masih belum cukup kuat. Ketika Long Chen ditusuk oleh belati itu sejak lama, itu jelas tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, atau dia sudah lama mati. Tidak diketahui apakah belati telah tumbuh selama ini, atau apakah ada sesuatu di dalamnya yang berubah setelah membunuh beberapa ahli. Bagaimanapun, belati hitam ini tumbuh semakin kuat, seperti iblis haus darah yang telah disegel selama bertahun-tahun dan dibangunkan oleh rasa darah. Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajari belati. Setelah Huoliner melahap fragmen spiritual Enpuda, dia membawanya ke ruang kekacauan utama. Kekuatan spiritual Long Chen kemudian mengalir ke ruang kekacauan utama. Di sana, fragmen spiritual Enpuda mulai perlahan bergabung kembali, tumbuh semakin besar. Di dalam ruang kekacauan utama, Long Chen memerintah sebagai tuannya, dengan semua hukum di bawah komandonya.
Tidak peduli seberapa para Enpuda merobek jiwanya, Long Chen memiliki kekuatan untuk memperbaikinya kembali dengan mudah. Awalnya, ketika Long Chen menawarkan untuk memberikan kematian yang bermartabat kepada Enpuda, itu datang dengan syarat. Itu untuk memberitahunya rahasia yang berkaitan dengan Kaisar Nether. Namun, karena Enpuda menolak, Long Chen tidak bersikap sopan. Setelah menjadi Raja Abadi, ruang kekacauan utama telah mengalami perubahan misterius. Long Chen tidak yakin apa itu, tetapi dengan tes pertama ini, dia benar-benar berhasil. Seluruh fokus Long Chen adalah membangun kembali fragmen spiritual. Lagi pula, dia ingin mengetahui rahasia Kaisar Nether. Setelah beberapa saat, Long Chen akhirnya menangkap bagian yang tepat. Merasa senang, dia mulai mempelajarinya. Tapi saat dia memahami informasi sekecil apapun, aura berbahaya yang menakutkan membuatnya gemetar. Setelah itu, dia mendengar lolongan. Saat pikiran Long Chen meninggalkan ruang kekacauan utama, tawa yang menusuk telinganya seperti jarum, membuatnya merasa seperti jiwanya dipotong menjadi jutaan keping. Banyak orang juga menutup telinga mereka dan berteriak. Penghalang yang menutupi ibu kota dapat memblokir api Yansu, tetapi tidak dapat memblokir suara itu. Itu benar-benar hancur. Saat itu, gerbang neraka perlahan terbuka, dan ki hitam menyembur keluar, bersama dengan sosok demi sosok. Ketika orang melihat sosok itu, tubuh mereka menjadi sedingin es, dan mereka dipenuhi teror. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4045. Sosok-sosok itu berpakaian aneh, campuran pria dan wanita. Anehnya, pakaian mereka tampak terus-menerus membusuk, hancur saat mereka bergerak, namun entah bagaimana berubah kembali. Dengan alat musik di tangan mereka, mereka memainkan lagu-lagu merdu yang tak dapat disangkal, tetapi lagu-lagu itu entah bagaimana membawa sensasi luar biasa yang membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan meledak. Yang paling membuat aneh orang-orang di sekitar adalah kemunculan sosok-sosok ini. Mereka menyerupai mayat kering, dan wajah mereka memiliki campuran manusia yang menakutkan dan beberapa bentuk kehidupan lainnya. Namun, terlepas dari penampilan mereka yang tak bernyawa, aura mereka membuat duri-duri bahkan para pemuja bumi yang hadir menggigil. Perlahan, semakin banyak makhluk hidup yang aneh ini muncul dari gerbang, seolah-olah mereka adalah pengiring musik untuk acara akbar yang berlangsung di depan mereka. Di tengah tontonan yang berlangsung, tandu hitam muncul, tampak sebesar gunung. Benda raksasa ini membutuhkan kekuatan 8 raksasa untuk membawanya. Saat 8 raksasa ini terwujud, dunia bergetar. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, pegunungan bergoyang dan bintang-bintang berkelap-kelip. Pengawal yang sangat besar ini membentang 10.000 mil panjangnya dan langsung menuju kerajaan burung vermilion. Saat mereka mendekat, energi kematian tanpa akhir memenuhi dunia ini, menyebabkan semua tumbuhan di dalam ibu kota layu. Infeksi aura neraka ini mengubah tempat itu menjadi sudut neraka itu sendiri. Kami menyambut kembalinya wanita kaisar. Tiba-tiba, kedelapan raksasa itu berteriak serempak, suara mereka mengguncang tubuh Yu Qingxuan. Dan kemudian, seolah menanggapi teriakan mereka, kelopak bunga muncul di belakangnya. Kelopak ini luar biasa panjang dan ramping, menyerupai tentakel dari beberapa entitas mengerikan. Anehnya, benang sarinya bahkan lebih panjang, membuatnya tampak seperti kelopak, sedangkan kelopaknya tampak seperti benang sari. Aura menyeramkan menyelimuti Yu Qingxuan, dan dia mulai melayang menuju tandu hitam raksasa. Tidak, Yu Xiaoyun meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih Yu Qingxuan. Tapi dia terkejut melihat tangan yang melewatinya, tidak bisa menyentuhnya. Yu Qingxuan tampaknya telah berubah menjadi penampakan karena mereka tidak bisa lagi menyentuhnya. Selanjutnya, ketika tubuh Yu Xiaoyun melewati tubuhnya, kekuatan tak terlihat menjatuhkannya ke samping. Ketika Yu Xiaoyun menstabilkan dirinya, orang-orang ngeri melihat beberapa helai putih muncul di rambut hitamnya. Dia sepertinya sudah tua. Tidak terpengaruh oleh ini, Yu Xiaoyun mulai membentuk segel tangan. Dia jelas berniat menyeret Yu Qingxuan kembali. Karena itu, Yu Qingxuan hanya bisa berteriak agar dia berhenti. Ayah kekaisaran, jangan. Dia tahu bahwa kekuatan Kaisar Nether bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun dari mereka. Jika ayahnya secara paksa mencoba, umur panjangnya akan dilucuti. Namun, Yu Xiaoyun menolak untuk berhenti. Darah kemudian keluar dari ruang di antara alisnya, saat dia menyalakan darah esensinya. Pada saat itu, burung vermilion abadi dalam manifestasinya muncul kembali. Yu Xiaoyun meraung, putriku tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan Kaisar Nether. Melihat ini, semua orang dipenuhi dengan kengerian. Jiang Huixin dan Sulansin mati-matian mencoba campur tangan, tetapi Yu Xiaoyun tegas. Mengabaikan pengekangan apapun, dia melepaskan semua kekuatannya dalam upaya terakhir. Tidak ada yang bisa mencegahnya untuk membuang nyawanya dengan sembrono. Ayah kekaisaran, tolong, aku mohon. Setelah melihat keputusasaan ayahnya, hati Yu Qingxuan hancur. Yu Xiaoyun pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Saat para ahli keluarga kekaisaran putus asa, sosok hitam muncul dan mencapai Yu Qingxuan sebelum Yu Xiaoyun. Ketika itu terjadi, kehampaan bergetar dan beberapa api hitam membentuk layar di sekitar Yu Qingxuan, menjatuhkan Yu Xiaoyun ke samping. Dia wanitaku, aku akan menyelamatkannya sendiri. Sosok hitam ini adalah Long Chen. Dia berdiri di depan Yu Qingxuan, menatap wajahnya yang berlinang air mata. Kamu bajingan kecil, jika menantuku mati, akankah Qingxuan tetap hidup? Enyahlah, aku akan melepaskan cahaya ilahi burung vermilion penuh. Siapa yang peduli dengan Kaisar Nether? Aku akan menyelamatkan putriku apapun yang terjadi. Raung Yu Xiaoyun. Yu Xiaoyun tahu bahwa jika dia menyulut semua kekuatan vermilion Bird yang tersisa, dia harus mencoba menyelamatkan putrinya. Meski begitu, harga dari tindakan sembrono itu sangat membebani dirinya. Dia tahu bahwa itu akan mengorbankan nyawanya dan berpotensi membahayakan masa depan kerajaan burung vermilion. Namun, dalam pertempuran ini, dia dapat melihat bahwa anak-anaknya telah tumbuh dewasa, masing-masing merupakan sosok yang luar biasa, jadi dia tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Dengan keyakinan yang baru ditemukan ini, dia mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia akan menyelamatkan Yu Qingxuan. Lagi pula, di antara semua putra dan putrinya, dia paling berutang padanya, dan ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalasnya. Maaf, meskipun kamu ayah mertuaku, wanitaku harus dilindungi sendiri. Long Chen kemudian menangkup wajah Yu Qingxuan dan dengan lembut berkata, Qingxuan, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengambilmu dari sisiku. Begitu saja, Long Chen merentangkan tangannya. Jangan, Yu Xiaoyun meraung, sementara Yu Qingxuan berteriak ketakutan. Para ahli dari Vermilion Bird Empire tidak tahan menyaksikan apa yang akan terjadi dan menutup mata mereka. Dong Minyu menyerbu, ingin berbagi hidup dan mati dengan Long Chen. Namun, Ye Wusheng menekannya, dan dia langsung tidak bisa bergerak. Ye Wusheng hanya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi tanpa sedikit pun riak di matanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya merasakan kekhawatiran sekecil apapun. Di depan tatapan putus asa semua orang, Long Chen meraih Yu Qingxuan.
Orang-orang terkejut melihat tubuhnya juga menjadi ilusi. Long Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kakak perempuan Mengqi dan yang lainnya masih membutuhkanmu. Aku tidak ingin kau mati bersamaku. Hati Yu Qingxuan hancur. Dia tahu bahwa Long Chen akan mati bersamanya. Semua orang menangis. Mereka tidak dapat menerima bahwa keduanya akan mati begitu saja. Ini terlalu kejam. Long Chen dan Yu Qingxuan diselimuti oleh energi hitam, perlahan-lahan melayang menuju tandu. Tiba-tiba, Su Yifeng meraung, pedangnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah salah satu raksasa yang membawa tandu. Namun, raksasa itu bahkan tidak melihatnya. Pedang itu hanya menembus tubuhnya dan terbang keluar. Tubuh mereka sepertinya tidak ada. Namun, pedang itu berubah menjadi debu begitu terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Senjata ilahi dari kerajaan burung Vermilion hilang begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kita hanya menonton saat mereka mati? Melolong Su Yifeng dengan pedih. Di kejauhan, Guoran, Xia Chen, dan para prajurit Dragon Blood tidak mengatakan apa-apa selain mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka juga cemas. Harus diketahui bahwa musuh mereka kali ini adalah Kaisar Netherworld, sebuah eksistensi yang namanya menakutkan 9 langit dan 10 negeri. Itu adalah eksistensi tertinggi. Bahkan dengan kepercayaan mereka pada Long Chen, hati mereka terkatup. Long Chen, aku tidak ingin kamu mati bersamaku. Jangan mati. Yu Qingxuan memegang Long Chen dan menangis. Di sisi lain, Long Chen tenang dan hanya memeluknya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, bunga. Baru sekarang orang menyadari bahwa bunga aneh yang mekar di belakang Yu Qingxuan bergoyang. Beberapa jenis kekuatan sepertinya mempengaruhinya. Tiba-tiba, Long Chen mengulurkan tangan dan meraih salah satu kelopak bunga yang ramping. Retakan. Yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen benar-benar berhasil merobek kelopaknya. Apa? Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Long Chen kemudian menusukkan kelopak itu ke dadanya sendiri. Darah menyembur, dan kelopak itu memasuki tubuhnya. Panjang Chen, jangan. Yu Qingxuan berteriak. Dia langsung menyadari apa yang dilakukan Long Chen. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4046. Kelopak bunga menembus tubuh Long Chen seperti pisau tajam, menyebabkan darah emas menyembur keluar. Adapun kelopaknya, itu seperti sepotong es yang mencair menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Seluruh tubuh Long Chen bergetar. Dia tampak seperti menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi dia tidak ragu untuk mengambil kelopak lain. Apa yang dia lakukan? Yu Xiaoyun bingung. Jika Long Chen meninggal, apakah Yu Qingxuan ingin tetap hidup? Bahkan jika dia hidup, itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian baginya. Dia mencangkokkan segel Kaisar Nether ke tubuhnya sendiri. Anak bodoh ini. Jiang Huixin menatap Long Chen dengan gugup. Untuk menyelamatkan Yu Qingxuan, Long Chen membuang nyawanya sendiri. Tapi kenapa repot-repot? Akankah Yu Qingxuan tidak mengikutinya? Saat berikutnya, Long Chen menusuk kelopak lain ke tubuhnya, dan sekali lagi bergetar. Namun, Long Chen mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Long Chen, jangan. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup? Jangan egois. Kamu masih memiliki Mengqi, Chu Yao, Ye Ziqiu, Tang Wan Er, dan yang lainnya menunggumu. Memohon Yu Qingxuan. Dia bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan hukum Netherworld, jadi dia hanya bisa menyaksikan Long Chen bunuh diri. Long Chen berulang kali memetik kelopak dan menusukkannya ke tubuhnya. Rasa sakit adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada memurnikan jiwanya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, dia telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan. Rasa sakit melihat Yu Qingxuan sekarat di depannya di benua surga bela diri sejuta kali lebih menyakitkan. Saat Long Chen berulang kali menusukkan kelopak ke tubuhnya, bunga neraka secara bertahap mekar di belakangnya. Ketika dia menusukkan kelopak terakhir ke tubuhnya, tubuh Yu Qingxuan tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Long Chen, Yu Qingxuan mendesak Long Chen, takut dia akan mendorongnya pergi. Ketakutannya bukan pada kematian itu sendiri, sebaliknya, itu adalah ketakutan hidup di dunia tanpa dia. Qingxuan, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku, dan aku tidak akan meninggalkanmu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Meskipun Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengendalikan suaranya masih serak karena rasa sakit. Setelah mendengarnya, mata kering Yu Qingxuan sekali lagi meluap. Dia dengan lembut mengusap wajah Long Chen. Pasti menyakitkan. Tidak sakit, itu masih dalam ranah yang bisa saya tangani. Tapi tanpamu, rasa sakitnya akan terlalu berat untuk dijalani, kata Long Chen. Pergi, saya akan bertanya kepada Kaisar Nether kualifikasi apa yang dia miliki untuk berani mengambil istri saya. Yu Qingxuan ragu-ragu tapi masih mengangguk. Jika kamu gagal, aku akan menemanimu. Long Chen mengangguk. Baru saat itulah Yu Qingxuan melepaskannya. Long Chen dengan ringan mendorongnya, dan dia lolos dari ki kematian. Jiang Huixin segera menangkap Yu Qingxuan. Dia menangis, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Yu Qingxuan kemudian menghibur ibunya, tetapi pandangannya tertuju pada Long Chen. Tatapan semua orang tertuju padanya. Mereka semua cemas. Long Chen telah bertarung untuk waktu yang lama dan pada dasarnya kelelahan. Apa yang akan dia keluarkan untuk melawan eksistensi tertinggi seperti Nether Emperor? Langit dan bumi sunyi senyap. Utusan dari neraka telah berhenti memainkan musik mereka dan hanya menonton tanpa bergerak. Long Chen melayang perlahan menuju tandu besar. Saat dia semakin dekat, tirai perlahan-lahan terbuka dengan suara retak. Bagian dalam tandu diselimuti kegelapan, dan aura kuat dari dunia bawah melonjak keluar darinya, membuatnya menyerupai rahang menganga dari binatang buas yang menakutkan. Dengan napas dalam-dalam, Long Chen perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang rumit. Saat dia melakukannya, bunga neraka di belakangnya bergetar dan kemudian secara bertahap menyatu dengan tubuhnya, seolah menjadi satu dengannya. Apa yang bos lakukan? Guoran terkejut. Long Chen menyerap bunga neraka. Akankah dia bisa meninggalkannya setelah itu? Bahkan murid Ye Wusheng menyusut ketika dia melihat itu. Ini, apakah dia sedang memikirkan? Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen, atau apa yang dia pikirkan. Mata kiri Long Chen terbuka, dan warnanya hitam pekat. Dalam kegelapan itu, gambar bunga neraka perlahan muncul. Setelah itu, langit dan bumi bergetar saat sosok ilusi raksasa menyelimuti seluruh utusan dari neraka. Mata api penyucian, bunga neraka mekar. Long Chen mengeluarkan raungan marah yang mengguncang dunia. Ledakan. Saat bunga neraka bermekaran, utusan dari neraka, termasuk para raksasa dan tandu, semuanya meledak. Dia bisa mengendalikan kekuatan neraka. Bahkan Ye Wusheng terkejut dengan pemandangan itu. Tatapannya tertuju pada mata Long Chen, dan secercah cahaya ilahi berkedip di matanya sendiri. Namun, apa yang dia pikirkan tetap menjadi misteri. Long Chen, Yu Qingxuan menjerit kesakitan. Mata kiri Long Chen berdarah, dan darah hitam mengalir keluar darinya.
Selanjutnya, setelah melepaskan seni murid ini, seluruh wajahnya menjadi gelap, seolah-olah jiwanya telah tersedot. Melihat Long Chen dalam keadaan seperti itu, Yu Qingxuan merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk. Dia bisa merasakan pengorbanan besar yang dia buat demi dia. Dia akan bergegas menghampirinya ketika, tiba-tiba, gerbang neraka di langit meletus menjadi pusaran besar, mengguncang seluruh pemandangan. Long Chen yang kelelahan tersedot ke dalam pusaran, dan perubahan mendadak ini membuat semua orang berteriak. Tetap tidak ada. Ye Wusheng mengepalkan belatinya dan menatap tajam ke gerbang neraka. Berdasarkan perhitungannya, seseorang seharusnya muncul saat ini. Namun, tidak ada yang muncul, dan Long Chen langsung tersedot ke jantung pusaran. Di sisi lain adalah neraka, jadi jika gerbang ditutup di belakangnya, tidak ada jalan keluar. Brengsek, aku akan mempertaruhkan semuanya. Long Chen tiba-tiba merentangkan tangannya. Saat berikutnya, ruang bergetar dan kuali perunggu muncul di tangannya. Persetan dengan dirimu sendiri, Nether Emperor. Setelah Long Chen menuangkan semua sisa energinya ke dalam kuali perunggu, dia menghancurkannya di gerbang neraka. Ini adalah kartu truf terakhir Long Chen. Pakar naga telah menyuruhnya untuk tidak menggunakannya, tapi dia tidak punya apa-apa lagi dan hanya bisa mengambil risiko. Ledakan. Gerbang neraka meledak dengan kekuatan yang seolah menembus langit itu sendiri. Ketika ledakan terjadi, rune pada kuali perunggu menyala sebentar, dan terbang kembali ke Long Chen dan menghilang. Gerbang neraka telah hilang. Namun, jejak kuali kuno tetap tertanam di kehampaan, tidak memudar untuk waktu yang lama. Kali ini, surga akan ditembus. Melihat jejak kuali kuno ini, Ye Wusheng bergumam pada dirinya sendiri. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4047. Langit benar-benar telah ditembus, dan jejak kuali kuno tertinggal di langit. Retakan kemudian menyebar melalui kubah langit. Biasanya, Tao Surgawi secara otomatis akan memperbaiki diri mereka sendiri tidak peduli seberapa parah kerusakan yang mereka derita. Namun, kali ini, seolah-olah kemampuan pemulihan diri dari Tao Surgawi telah melemah. Jaring retakan menggantung di udara, dan tidak ada tanda-tanda penyembuhannya. Melihat retakan raksasa itu, orang merasa kedinginan. Long Chen, Yu Qingxuan menyerang Long Chen yang kehilangan kesadaran. Saat dia jatuh dari langit, Yu Qingxuan menangkapnya. Long Chen berlumuran darah, dan matanya tertutup rapat. Noda darah hitam masih merusak kulit di bawah mata kirinya, memancarkan aura kegelapan neraka. Namun, Yu Qingxuan tidak membiarkan pemandangan mengerikan itu menghalanginya. Dengan perhatian dan kasih sayang yang besar, dia memeluk Long Chen dengan erat, hatinya diliputi oleh emosi. Setelah merasakan bahwa kekuatan spiritualnya masih ada, dia tidak bisa menahan air mata lega dan gembira. Long Chen masih hidup. Tangan ramping dengan lembut menyentuh dahi Long Chen, dan Dong Minyu muncul di sisinya. Biasanya, ekspresinya acuh tak acuh, tapi sekarang dipenuhi dengan kekhawatiran. Lagi pula, kekuatan spiritual Long Chen tampaknya bertahan, tetapi fluktuasinya sangat tidak menentu. Yang lebih mengganggunya adalah kehadiran energi gelap menyeramkan yang sangat aktif di dalam dirinya. Tuan Dong Minyu menatap Ye Wusheng dengan memohon. Ye Wusheng memandang Long Chen dan kemudian berkata, dia baik-baik saja. Namun, kekuatan neraka tidak mudah dikendalikan. Setelah menggunakan kekuatan neraka untuk menghancurkan para utusan, dia harus membayar harga untuk itu. Adapun berapa harganya, hanya masa depan yang tahu. Bagaimanapun, dia sekarang terinfeksi karma Kaisar Nether, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Mingyu, kita berangkat. Tuan, saya ingin, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk bersatu kembali di masa depan. Sebagai tuanmu, saya berjanji bahwa setelah Anda secara pribadi membunuh Enkuda, saya akan memberikan warisan penuh saya kepada Anda. Daripada membuang-buang waktu di sini, kamu harus berkultivasi sehingga kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk tetap bersama lebih lama, kata Ye Wusheng. Dia kemudian meraih tangan Dong Mingyu dan mulai berjalan pergi. Dong Mingyu terus melihat ke belakang, tatapannya memilukan. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mendengarkan tuannya. Tiba-tiba, Ye Wusheng berhenti dan melihat kembali ke semua orang. Ketika Long Chen bangun, katakan padanya untuk segera meninggalkan Valet Flame Heaven. Sekelompok besar ahli akan segera datang mencarinya, dan bahkan mungkin ada yang setingkat denganku. Ye Wusheng kemudian menunjuk ke langit dan memberitahu Yu Xiaoyun, lubang ini tidak akan sembuh setidaknya selama 1000 tahun. Dengan hancurnya tembok langit, ki kekacauan primal akan keluar darinya. Jika Anda ingin memperkuat semangat kepahlawanan abadi Anda, lakukan yang terbaik untuk membuat formasi di sekitarnya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menemukan orang lain datang untuk mengambilnya dari Anda. Jika itu terjadi, Vermilion Bird Empire tidak akan pernah pulih. Terima kasih banyak, senior. Yu Xiaoyun buru-buru membungkuk. Dia tahu bahwa asal-usul wanita berambut pendek ini sangat mengejutkan. Ye Wusheng lalu melambaikan tangannya sedikit. Tanpa menoleh ke belakang, dia menghilang ke dalam kehampaan sambil memegang tangan Dong Mingyu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Aktifkan formasi besar. Tuangkan semua sumber daya kami untuk memperkuat semangat kepahlawanan Vermilion Bird. Teriak Yu Xiaoyun. Ye Wusheng adalah master Dong Mingyu, dan Dong Mingyu dekat dengan Long Chen. Jadi, Yu Xiaoyun yakin Ye Wusheng tidak akan menipu mereka. Setelah formasi besar diaktifkan, modal redup sekali lagi menyala. Pada saat yang sama, pilar cahaya menjulang keluar dari tempat-tempat tertentu di perbatasan Vermilion Bird Empire. Formasi yang rusak dapat diperbaiki. Yu Qiansui dan yang lainnya terkejut. Harus diketahui bahwa dalam perjalanan mereka kembali ke sini, mereka secara pribadi telah melihat formasi kota-kota perbatasan yang rusak. Mereka hanya merusak formasi palsu yang kami buat untuk mengelabui mereka. Lagi pula, kami ingin menangkap semuanya dalam satu jaring dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Namun, kami tidak menyangka mereka akan memanggil gerbang Yangsu dan gerbang neraka. Jika bukan karena Long Chen, kita akan kalah, desah Yu Xiaoyun. Menurut rencana awal mereka, Yu Xiaoyun 100% percaya diri untuk menghancurkan 8 kerajaan. Bagaimanapun, teknik terkuat Vermilion Bird Grand Formation belum dilepaskan. Jika digunakan, itu akan cukup untuk melenyapkan semua musuh mereka, tapi itu juga akan merusak fondasi Vermilion Bird Empire. Tetap saja, menurutnya, memusnahkan semua musuh mereka dan mendapatkan kedamaian selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Pada akhirnya, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan teknik ini karena gerbang neraka memiliki kemampuan untuk menekan semangat kepahlawanan Vermilion Bird. Sementara kekuatan Vermilion Bird bisa melawan api Yangsu, itu terbukti tidak efektif melawan kekuatan neraka. Kali ini, Long Chen tidak hanya menyelamatkan Yu Qingxuan tetapi juga melindungi seluruh kekaisaran burung Vermilion, sehingga menyelamatkan banyak nyawa di antara orang-orang biasa. Yu Xiaoyun dengan cepat memberi beberapa perintah. Yun Wen, Yi Feng, Qiansui, Ziyang, Feng Yi, Chang Feng, Qi Wen, Sui Feng, 8 dari kalian memimpin 8 regu ke 8 kerajaan. Menutup kota dan perbendaharaan mereka. Beritahu mereka bahwa mulai sekarang, nama 8 kerajaan akan dihapus. Semua wilayah mereka adalah milik kerajaan burung Vermilion.
Jika ada yang berani membangkang, eksekusi saja. Keadaan luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Tidak ada alasan untuk dibicarakan. Hanya ada senjata berdarahmu. Seperti yang kamu pesan, semua orang segera mengiyakan karena mereka semua merawat perut api. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena Long Chen, tidak ada satu jiwa pun dari kerajaan burung vermilion yang akan selamat. Dengan mengingat hal itu, mereka tidak berniat untuk berbelas kasih atau sopan terhadap musuh mereka. Juga, Su Yunwen dan anggota kelompok lainnya menyadari bahwa mempercayakan mereka untuk memimpin pasukan adalah cara Yu Xiaoyun untuk mengakui kinerja luar biasa mereka dalam pertempuran. 8 dari mereka kemudian memimpin elit Vermilion Bird Empire ke 8 kerajaan. Karena para ahli dari 8 kerajaan telah dihancurkan, penaklukan ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Semua penguasa kota mereka bahkan keluar dan memohon belas kasihan. Sepanjang penaklukan 8 kerajaan, Vermilion Bird Empire menghadapi perlawanan minimal. Meskipun ada pembangkang sporadis, kekuatan absolut mereka melenyapkan jejak oposisi, tidak menyisakan ruang untuk pembangkangan di hadapan kekuatan yang begitu besar. Harta karun dari 8 kerajaan dengan cepat disita, menjadi sumber daya kerajaan burung Vermilion. Dengan semangat yang baru ditemukan, kekaisaran berfokus untuk memanfaatkan kekayaan ini sebaik-baiknya. Selain itu, Yu Xiaoyun dan teman-temannya sangat gembira menemukan bahwa ki kekacauan primal yang berasal dari celah di langit memiliki efek yang sangat positif pada semangat kepahlawanan Vermilion Bird. Dengan berlalunya hari, kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Jika mereka mampu menyerap energi ini selama 1000 tahun, kerajaan burung Vermilion akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan, tidak takut pada musuh potensial. Saat kekaisaran burung Vermilion mulai bekerja, Long Chen turun ke kegelapan tanpa akhir. Dalam kegelapan ini, tidak ada suara atau cahaya sedikit pun. Hanya ada keheningan yang mematikan. Namun, dalam kegelapan ini, Long Chen tidak merasa sedikit pun gugup atau takut. Di sini, dia merasa damai, dia merasa aman. Seperti yang dia katakan, saat dia paling tidak berdaya, saat dia paling lelah, kegelapan menyelimutinya, bersimpati padanya, dan menghiburnya. Long Chen, pewaris bintang 9 yang hebat, akhirnya kita terhubung lagi. Dalam kegelapan itu, sebuah suara kuno terdengar. Suara familiar itu kembali. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4048. Suara kuno itu adalah sesuatu yang telah didengar Long Chen berkali-kali. Tapi sampai hari ini, dia tidak tahu siapa itu. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, suara ini lebih lemah, seolah-olah speakernya kekurangan daya sekarang. Apakah kamu terluka? Tanya Long Chen tiba-tiba. Terluka, itu bisa dihitung seperti itu. Berkomunikasi dengan Anda sangat melelahkan. Ketika Anda masih sangat lemah, saya harus menggunakan banyak waktu untuk mengirimkan informasi kepada Anda. Tetapi saat Anda tumbuh lebih kuat, saya harus menghabiskan lebih banyak energi untuk menghubungi Anda melalui pemantauan Tao Surgawi. Long Chen, kamu melakukannya dengan sangat baik. Anda memecahkan cermin langit yang mengintip bintang, menyebabkan jutaan ahli waris bintang 9 melarikan diri dari pengawasan mereka. Lebih banyak dari mereka yang akan bertahan sekarang, puji suara kuno itu. Aku memecahkan satu star piring Heavenly Mirror. Apakah Anda mengatakan bahwa ada lebih dari satu? Tanya Long Chen. Ya, ada 9 cermin langit mengintip bintang, dan Anda memecahkan satu, kata suara kuno itu. Lalu di mana 8 lainnya? Tanya Long Chen. 8 lainnya berada di tangan 8 Panglima Dewa Agung Dewa Brahma. 8 Komandan Agung Ilahi. Hati Long Chen bergetar. Ye Wusheng telah menyebutkan 8 Panglima Besar Ilahi. Rupanya, bahkan seseorang sekuat Enpuda tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, mereka berdelapan lebih kuat dari Enpuda. Bagaimanapun, jalan masa depanmu akan lebih sulit untuk dilalui dan lebih lama. Anda adalah pewaris bintang 9. Saya harap. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar. Kamu tidak perlu berharap. Long Chen memiliki jalannya sendiri untuk berjalan, dan dia tidak membutuhkan status pewaris bintang 9 untuk mengikatnya. Semua hal di dunia ini memiliki jalannya sendiri, jadi Long Chen berhak memilih gaya kultivasinya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal itu. Suara ahli naga itu sedingin es dan jelas tidak sopan. Mendengar ini, suara kuno itu terdiam lama sebelum menjawab. Itu benar juga. Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Yang bisa saya minta adalah Anda mendengarkan hati Anda sendiri. Suara kuno ini tidak marah dengan nada kasar ahli naga, sebaliknya, tampaknya menyetujuinya. Long Chen terguncang. Pakar naga dan sesepuh misterius ini sebenarnya sedang berbicara di dalam dunia yang gelap ini. Eksistensi macam apa mereka? Long Chen tahu bahwa tetua misterius itu ingin mengingatkannya bahwa sebagai pewaris bintang 9, seni tubuh hegemon bintang 9 harus menjadi fokusnya. Namun, selama ini, Long Chen telah berfokus pada seni penempaan tubuh jiwa naga. Akibatnya, seni tubuh hegemon bintang 9 tidak berkembang sama sekali, dan wilayahnya juga tidak meningkat, membuatnya seolah-olah dia telah meninggalkan seni tubuh hegemon bintang 9. Jadi, yang lebih tua ingin memperingatkannya. Namun, hal itu menimbulkan ketidaksenangan sang ahli naga. Seni tempat tubuh jiwa naga adalah teknik yang paling dibanggakannya. Untuk Long Chen mewarisi itu adalah keinginan terbesarnya. Untungnya, keduanya tidak mulai berkelahi. Pakar naga hanya berkata, kamu harus fokus pada urusanmu sendiri. Jaga pewaris bintang 9 lainnya. Long Chen memiliki saya di sini, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau begitu terima kasih banyak. Kehadiran penatua memudar. Senior, siapa orang itu? Tanya Long Chen. Dia adalah pemandu dari pewaris 9 bintang. Dia bertanggung jawab untuk membangunkan Anda dan membimbing Anda ke jalur 9 bintang secepat mungkin. Namun, Anda berbeda dari pewaris bintang 9 lainnya. Dari bintang kelima, Anda sudah menyimpang dari jalur kultivasi, jadi jalur masa depan Anda harus dibuat sendiri. Mendengarkan dia tidak akan menguntungkan Anda. Selain itu, dia dalam masalah sekarang. Berkomunikasi dengan Anda kemungkinan besar akan mengungkap posisi Anda dan menempatkan Anda dalam bahaya besar, kata pakar naga itu. Senior, siapa Kaisar Neter? Tanya Long Chen. Pakar naga itu diam, sepertinya ragu-ragu. Akhirnya tertulis, Kaisar Neter sudah mati dan masih di nirwana. Sama seperti Ghost Sovereign, dia dibunuh oleh seseorang. Mungkinkah? Ya, dia dibunuh oleh Master Bintang 9. Sama seperti Ghost Sovereign, dia memiliki tubuh yang abadi. Jadi, meski tubuh fisiknya hancur dan yuan spiritnya padam, dia masih bisa dihidupkan kembali. Adapun wanita Kaisar Neter, itu seperti menjadi putrinya. Sama seperti segel penguasa hantu Anda, itu adalah benih. Benih ini akan dipanen setelah mereka tumbuh sampai batas tertentu. Karena gadis itu memiliki garis keturunan Jiuli, itu dirasakan oleh Tao Surgawi ketika dia lahir. Jadi, benih bunga neraka ditanam di dalam dirinya. Awalnya, bunga neraka seharusnya hanya mekar saat dia menjadi raja dunia. Namun, seseorang ikut campur, menggunakan upacara pengorbanan untuk membuka gerbang neraka.
Aura neraka kemudian memicu bunga neraka, menyebabkan utusan itu datang. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan membutuhkan saya untuk ikut campur kali ini, tetapi Anda menanganinya sendiri. Anda menggunakan mata api penyucian Anda untuk menyegel bunga neraka dan bahkan mempelajari teknik ilahi baru darinya. Ketika gerbang neraka runtuh, saya akan menyegelnya. Tapi kemudian saya ragu-ragu. Terkadang, membantu Anda sebenarnya merugikan Anda. Jadi, ketika Anda menggunakan kuali, saya tidak menghentikan Anda. Jalan masa depanmu sudah sangat kacau bahkan aku tidak bisa melihatnya. Itulah mengapa jalanmu harus dilalui olehmu sendiri. Ketika Long Chen akan mati, ahli naga secara alami tidak akan hanya menonton. Namun, ketika Long Chen menggunakan seni murid untuk menyegel bunga neraka, ahli naga merasa bahwa tidak membantu Long Chen adalah keputusan yang lebih baik. Senior, kuali apa ini? Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu. Berita itu akan segera sampai kepada Anda, jadi Anda akan segera mengetahuinya. Setelah itu, sang ahli naga tidak lagi berbicara. Long Chen tenggelam dalam kegelapan. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, hal pertama yang masuk ke pandangannya adalah sepasang mata merah karena menangis. Long Chen, Yu Qingxuan segera memeluk Long Chen, air matanya tumpah. Tidak heran orang mengatakan wanita terbuat dari air. Anda telah menangis begitu banyak sehingga Anda menjadi lebih kurus. Berhenti menangis. Bukankah aku baik-baik saja? Jika Anda menangis, Anda akan membuat saya merasa buruk. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Jika kamu terluka, aku akan merasa tidak berdaya. Long Chen menggosok wajah Yu Qingxuan dengan rasa bersalah, benar-benar merasa tidak berdaya. Yu Qingxuan sangat menderita kali ini. Aku tidak menangis, aku tersenyum. Anda sangat luar biasa sehingga Anda bahkan mengusir Kaisar Neter. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Anda tidak berdaya. Yu Qingxuan menyeka air matanya dan tersenyum. Tapi dia masih tidak bisa menghentikan lebih banyak air mata keluar. Long Chen dengan erat memeluknya dan berbisik ke telinganya, Qingxuan, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Yu Qingxuan akhirnya berhenti menangis dan membenamkan dirinya dalam pelukannya, mencium aromanya dan merasakan pelukan hangatnya. Tidak ada tempat yang membuatnya merasa lebih aman. Batuk. Saat itu, sebuah suara menyebabkan Yu Qingxuan buru-buru melarikan diri dari pelukan Long Chen. Long Chen kemudian melihat Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Su Lanxin masuk. Adegan barusan disaksikan oleh mereka, membuat semua orang dengan ekspresi canggung. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4049. Long Chen, kamu baik-baik saja. Meminta Jiang Huixin untuk menyelesaikan suasana canggung. Sepertinya dia baik-baik saja. Sebelum Long Chen menjawab, Yu Xiaoyun sudah menjawab untuknya. Tentu saja, Long Chen harus baik-baik saja, atau bagaimana lagi dia bisa memeluk putri kesayangannya. Mendengar pernyataan ini, Yu Qingxuan memerah dan Jiang Huixin memelototi suaminya. Orang ini telah berjanji padanya untuk berbicara dengan baik kali ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali pada kata-katanya? Long Chen, secara teoritis, karena kamu baru saja bangun, kamu masih perlu istirahat. Tapi tidak ada waktu untuk istirahat lagi, kata Jiang Huixin. Long Chen mengangguk, saya mengerti, tapi kepalaku masih sakit, jadi biarkan aku istirahat sebentar dan aku akan pergi. Meskipun Long Chen belum mendengar ucapan terakhir Ye Wusheng, dia tahu bahwa menggunakan kuali perunggu akan menimbulkan masalah. Bahkan jika hanya orang-orang Vermilion Bird Empire yang melihatnya, lalu kenapa? Dengan ahli di kekaisaran berjumlah triliunan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pengkhianat di antara mereka? Jadi, bahkan jika Vermilion Bird Empire memasuki penguncian informasi, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar. Mengingat gangguan yang luar biasa kali ini, Long Chen tahu bahwa para ahli di wilayah ini pasti akan bertanya. Kekosongan yang hancur di langit berfungsi sebagai indikator yang jelas dari sesuatu yang besar terjadi, jadi Long Chen menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Saat terbangun, dia segera mengarahkan perhatiannya untuk pulih. Dia kemudian merasa bersyukur menemukan bahwa tubuh fisiknya baik-baik saja, menanamkannya dengan keyakinan bahwa dia tidak akan takut menghadapi pemujaan bumi jika diperlukan. Namun, jiwanya terasa agak hampa, dan kepalanya berdenyut seolah hendak terbelah. Rasa sakit di mata kirinya sangat menyiksa, dan bahkan dengan penutup mata yang diberikan oleh Ibu Bai Xiaole, rasanya seperti jarum tajam tanpa henti menusuk matanya. Rasa sakit ini terasa seperti membengkak, berdenyut, dan menarik jiwanya. Melihat Long Chen seperti ini, Yu Qingxuan merasakan sakit hati untuknya. Long Chen adalah pria yang tidak pernah menangis kesakitan. Jadi, baginya untuk mengatakan bahwa itu menyakitkan, itu pasti di luar imajinasi. Long Chen telah bertindak baik saat bangun untuknya, tetapi sekarang kebenaran terungkap, jadi Yu Qingxuan buru-buru mengeluarkan pil obat. Ketika Long Chen melihat pil itu, dia terkejut. Pil emas kelas tak tertandingi. Pil ini memiliki tanda emas yang berkedip-kedip di atasnya, bergerak melintasi permukaan. Juga, energi obat yang kuat disegel dengan sempurna di dalam pil, bahkan tidak ada jejak yang bocor. Di dunia abadi, pil obat memiliki 3 klasifikasi, pil roh, pil harta karun, dan pil emas. Setiap dari mereka dapat dinilai sebagai kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tiada taraf. Pil emas adalah pil tingkat tertinggi yang pernah dihubungi Long Chen. Selain itu, dia hanya bisa menyempurnakan 1 atau 2 dalam 100 penyempurnaan. Adapun pil kelas tak tertandingi, itu adalah sesuatu yang Long Chen tidak pernah berhasil sempurnakan, apakah itu roh, harta, atau pil emas. Apa yang disebut kelas tak tertandingi ini berarti hanya ada 1 di langit dan bumi. Tidak mungkin ada 2 pil kelas tak tertandingi yang identik. Biasanya, jika 1 pil tingkat tiada taraf muncul, yang kedua tidak dapat muncul, kecuali yang pertama dikonsumsi dan lenyap dari dunia ini. Namun, ada metode yang lebih mendominasi. Jika sudah ada pil tingkat sempurna di dunia, seseorang yang memurnikan pil yang sama pada tingkat tiada taraf harus menanggung baptisan kesengsaraan surgawi untuk mendapatkan pengakuan dari Tao surgawi. Begitu pil kedua menerima pengakuan ini, maka pil kelas 1 yang tak tertandingi akan layu dan lenyap dari dunia ini. Pada akhirnya, hanya 1 pil kelas tak tertandingi dari jenis ini yang bisa ada. Jadi, memurnikan pil kelas tak tertandingi biasanya dianggap sebagai kehormatan besar bagi seorang alkemis. Yu Qingxuan, melalui keberuntungan belaka, telah berhasil menyempurnakan pil kelas tak tertandingi, yang mengirimkan gelombang ke seluruh dunia alkimia. Itu menandai kejadian pertama dalam puluhan ribu tahun di mana pil kelas tak tertandingi berhasil disempurnakan. Ini adalah pil penenang jiwa pemelihara jiwa, dan kebetulan itu bisa membantu lukamu. Anda penjahat, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa lebih cepat? Tegur Yu Qingxuan. Long Chen bertingkah seolah dia baik-baik saja saat pertama kali bangun. Jika dia tidak berpura-pura, dia akan mengeluarkannya lebih cepat. Setelah melihat tatapannya yang mencela, hati Long Chen menghangat. Karena itu, dia tidak membantah dan hanya melemparkan pil itu ke mulutnya. Pil itu langsung meleleh, dan lingkaran cahaya ajaib muncul di atas kepala Long Chen.
Ketika itu terjadi, ki spiritual langit dan bumi langsung tersedot ke dalamnya dan dituangkan ke dalam tubuh Long Chen. Pil emas kelas tak tertandingi dapat menggunakan langit dan bumi sebagai obatnya. Legenda itu memang benar, puji Long Chen. Efek dari pil emas kelas tak tertandingi tidak terbatas hanya pada pil obat. Energi obatnya dapat mengeluarkan esensi langit dan bumi untuk bekerja dengan energi pil obat, melepaskan efek obat yang melampaui imajinasi orang. Cedera Long Chen kali ini parah, dan kerusakan pada jiwa dan matanya adalah yang paling sulit disembuhkan. Bahkan dengan energi ruang kekacauan utama, dia hanya bisa menyembuhkan mereka secara perlahan. Tapi setelah mengkonsumsi pil emas kelas tak tertandingi Yu Qingxuan, Long Chen segera merasa lega saat matanya yang terbakar disegarkan, dan rasa sakit yang luar biasa mereda. Sakit kepala yang mengganggunya menghilang hampir seketika, membuatnya merasa segar kembali dan penuh energi. Dia kemudian merobek penutup matanya dan membuka mata kirinya, menyebabkan ekspresi Yu Xiaoyun dan yang lainnya berubah. Bunga neraka di mata kirinya belum sepenuhnya menghilang. Saat melihat bunga neraka di matanya, jiwa mereka bergetar. Masih tidak bagus, mataku masih sedikit sakit, dan aku tidak bisa membukanya. Tapi jangan khawatir, saya perkirakan hanya butuh 3-5 hari untuk sembuh. Long Chen merasa sangat tidak nyaman saat membuka mata kirinya. Itu bahkan robek, jadi dia memakai kembali penutup matanya. Pil emas kelas tak tertandingi telah langsung menyembuhkan luka jiwanya, tetapi efeknya terbatas pada mata api penyucian. Lagi pula, bahkan kekuatan langit dan bumi pun tidak maha kuasa. Takut Yu Qingxuan akan kecewa, Long Chen buru-buru tersenyum dan berkata, pil emas kelas tak tertandingi benar-benar luar biasa. Tampaknya, pemulihan saya akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, tetapi sekarang saya merasa segar kembali dalam waktu singkat. Qingxuan, kamu luar biasa. Yu Qingxuan benar-benar sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa pil emas kelas tak tertandingi ini akan langsung menyembuhkan Long Chen, tetapi pujiannya membuatnya sedikit tersenyum. Jiang Huixin memperhatikan mereka sambil tersenyum. Dia kemudian melihat kembali ke arah Yu Xiaoyun yang suram dan tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengan Long Chen, Yu Xiaoyun tidak tahu bagaimana membuat orang lain bahagia. Pesta sudah disiapkan, dan ketika Long Chen dan yang lainnya berjalan ke tempat tersebut, mereka disambut dengan sangat hormat saat semua orang berdiri dengan hormat. Memikirkan kembali, ketika Long Chen pertama kali datang ke kerajaan burung Vermilion untuk melamar Yu Qingxuan, dia telah membangkitkan kemarahan di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang melihatnya sebagai kodok yang bernafsu pada daging angsa, pasangan yang tidak layak untuknya. Namun, setelah pertempuran terakhir, keberanian Long Chen telah sepenuhnya memenangkan hati mereka. Dia adalah pahlawan sejati, dan ketika mereka memandangnya sekarang, mata mereka penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Di meja utama, ada 5 orang, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lanxin, Long Chen, dan Yu Qingxuan. Semua orang tahu bahwa pesta ini lebih seperti pertemuan keluarga, karena ada sedikit martabat dan sedikit lebih banyak kehangatan. Guoran dan yang lainnya ditempatkan di sekitar meja utama. Kali ini, Long Chen tidak pelit. Dia mengeluarkan anggur sorghum api darah yang dia sembunyikan selama ini. Ketika anggur sorghum api darah muncul, tatapan Yu Xiaoyun langsung menguncinya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4050. Yu Xiaoyun dengan marah mengutuk, kamu bocah nakal. Seperti yang diharapkan, kamu tidak tulus sama sekali. Kamu hanya mengeluarkan anggur ini sekarang. Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu tidak melepaskan elang sampai kamu melihat kelinci? Anda bahkan tidak tahu ini, balas Long Chen. Bajingan, kau memanggilku kelinci. Yu Xiaoyun memerah dan menatap Long Chen. Batuk, itu salah bicara. Maksudku, jika aku mengeluarkannya lebih cepat, sepertinya aku menyuap yang mulia. Itu akan menjadi penghujatan terhadap Qingxuan. Sebaliknya, saya menggunakan ketulusan saya yang sebenarnya untuk memenangkan yang mulia dan kemudian mengeluarkan anggur sebagai perayaan. Maka itu konsep yang sama sekali berbeda, jelas Long Chen. Setidaknya kamu tahu cara berbicara. Kemarahan Yu Xiaoyun berubah menjadi sedikit senyuman. Dan bagaimana jika kamu tidak dapat memenangkan hatiku? Jika aku tidak bisa memenangkanmu, aku akan menipumu. Jika saya tidak bisa menipu, saya akan mencuri. Jika saya tidak bisa mencuri, saya akan merebut. Bagaimanapun, Qingxuan pasti akan menjadi milikku, kata Long Chen tanpa rasa takut, menyebabkan Jiang Huixin dan Su Lanxin tertawa. Untuk dapat melontarkan kata-kata tak tahu malu seolah-olah itu alami dan adil, aku belum pernah bertemu orang dengan wajah setebal itu, dengus Yu Xiaoyun. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Banyak orang mengatakan bahwa saya hidup dari wajah ini, tetapi Anda tahu, saya tidak suka mengandalkan wajah untuk hidup. Jadi bagaimana jika saya tidak tahu malu? Jika Anda tidak menyukainya, gigit saya. Long Chen mengangkat tinjunya tanpa rasa takut, sepertinya dia perlu dipukul. Anda, jangan marah. Itu hanya lelucon. Bagi kami dua bersaudara tidak, bagi kami dua lelaki tua untuk minum bersama adalah kesempatan yang menyenangkan. Long Chen buru-buru membuka salah satu kendi anggur dan menuangkannya ke cangkir Yu Xiaoyun. Saat Long Chen membuka segel anggur, semua orang berteriak kaget. Aroma anggur yang membara membakar darah orang. Hanya dengan menciumnya, energi api di dalam tubuh mereka melonjak dengan gila-gilaan seolah akan meledak. Mungkinkah ini? Kemarahan Yu Xiaoyun langsung terhalau oleh anggur ini. Tentu saja, jika itu bukan anggur sorghum api darah kelas atas, bagaimana saya bisa mengeluarkannya untuk diminum oleh ayah mertua saya? Long Chen sangat senang dengan efeknya. Long Chen tahu bahwa ini adalah anggur favorit Yu Xiaoyun. Sebelum ini, versi terbaik dari anggur yang pernah dicicipi Yu Xiaoyun ini hanyalah anggur kelas 3, dan bahkan saat itu, dia sudah menyebutnya sebagai dewa. Adapun anggur sorghum api darah saat ini, menjadi kelas 9, itu dibuat secara pribadi oleh ahli tertinggi dari Istana Dewa Anggur. Pikiran untuk memanjakan diri dengan anggur yang begitu indah dan langka adalah di luar apapun yang berani diimpikan oleh Yu Xiaoyun. Anggur memancarkan kepadatan yang kaya seperti madu dan rona kuning yang menawan. Fluktuasi nyala api yang kuat terpancar darinya, menyerupai aliran lava cair. Saat anggur melepaskan cahaya ilahi yang indah, itu memiliki efek yang memesona pada orang-orang. Hanya dengan memandanginya terasa memabukkan, seolah-olah seseorang bisa terpesona hanya dengan melihatnya. Yu Xiaoyun saat ini bahkan tidak peduli dengan ekspresi senang Long Chen. Dia langsung meneguk semangkuk anggur, merasa seperti lahar yang bergolak telah dituangkan ke tenggorokannya. Ketika mencapai perutnya, meletus seperti gunung berapi, menyebarkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, semuanya berkumpul dan memadat di kepalanya. Setelah meminumnya, Yu Xiaoyun benar-benar merasa pusing, seperti telah dikirim ke awan. Pada saat yang sama, dia merasa kemacetannya mengendur. Anggur yang enak, Yu Xiaoyun berseru dengan gembira. Dia belum pernah mengalami anggur yang berapi-api seperti itu sebelumnya, dan perasaan bahagia tanpa beban yang dibawanya tak terlukiskan. Jika itu anggur yang enak, minumlah lagi. Long Chen tersenyum dan menuangkan mangkuk lain untuknya. Ini, kamu minum juga. Yu Xiaoyun tampaknya menjadi lebih ramah.
Lukaku belum sembuh, kata Long Chen buru-buru. Dia telah minum anggur ini sebelumnya. Hal ini berakibat fatal. Saat itu, dia hanya meminum anggur sorghum api darah kelas 7, dan satu tegukan membuatnya pingsan. Jika dia minum semangkuk anggur kelas atas sekarang, dia mungkin akan pingsan. Maka Yu Xiaoyun pasti akan menertawakannya. Huff, apakah kamu takut pingsan? Sungguh berani. Apakah Anda cocok untuk menikahi putri saya? Memprovokasi Yu Xiaoyun dengan jijik. Yang mulia, Long Chen masih terluka. Bukannya kamu tidak tahu saran Jiang Huixin? Huixin, jangan bantu dia berbicara. Bocah ini cukup licin. Anggur ini sangat bermanfaat untuk lukanya. Jika dia tidak meminumnya, jelas dia hanya takut, kata Yu Xiaoyun. Diekspos, Long Chen tidak senang. Dia bisa melihat bahwa ayah mertuanya ini berencana menunjukkan siapa bosnya sebelum dia pergi. Kalau begitu aku akan menemani ayah mertuaku hari ini. Long Chen mengangkat mangkuknya. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan pingsan dan diseret. Bagaimanapun, Xia Chen dan Guoran juga ada di sini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Long Chen tanpa rasa takut menenggak 3 mangkuk berturut-turut dengan Yu Xiaoyun, dan intensitas minum mereka membuat mata mereka berwarna biru. Saat mereka menghembuskan napas, api menyembur dari mulut mereka, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Jiang Huixin dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini tetapi tidak bisa menahan tawa di layar yang berapi-api. Anggur sorghum api darah begitu kuat sehingga mereka hanya berani menyesap sedikit. Kekuatannya sangat besar, bahkan dengan tegukan kecil saja, mereka mulai merasa sedikit pusing. Setelah 3 mangkuk, lidah Yu Xiaoyun mengendur, dan dia menepuk bahu Long Chen. Aku benar-benar merasa kamu ahli dalam membuat orang lain kesal pada awalnya. Tapi sekarang, saya menemukan bahwa Anda sangat ahli dalam membuat orang kesal. Long Chen tidak lebih baik darinya, karena tidak ada cara baginya untuk menekan energi anggur. Dia menatap Yu Xiaoyun. Kami berada di perahu yang sama. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya harus melihat kedua. Anda tidak terlihat sehebat itu. Tapi setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak melihat lagi. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata cadel mereka. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dan bahkan patriark tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ini. Yu Qingxuan juga memegang kendi anggur sorghum api darah, menuangkannya untuk seniornya. Anggur ini sangat berharga dan kuat sehingga setiap orang hanya menyesap sedikit saja. Di sisi lain, Long Chen dan Yu Xiaoyun langsung meminum 3 mangkuk. Wajah mereka merah, dan bahkan kata-kata mereka tidak lagi jelas. Yu Xiaoyun menepuk bahu Long Chen. Saudaraku, di masa depan aku mempercayakan Qingxuan kepadamu. Kakak, jangan khawatir. Cinta saudara laki-laki untuk Qingxuan melampaui matahari dan bulan, sumpah Long Chen. Bagus, lalu aku merasa nyaman. Bersulang, kalian berdua harus berhenti minum sekarang. Anda bahkan mengacaukan senioritas Anda. Jiang Huixin buru-buru meraih mangkuk anggur mereka. Jika keduanya terus minum, mereka mungkin melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Dengan mangkuk anggurnya hilang, Yu Xiaoyun sekali lagi menepuk bahu Long Chen. Ketidaksukaanku padamu hanyalah ketidaksukaan pada siapapun yang ingin mengambil Qingxuan dari sisiku. Qingxuan dia adalah anak yang baik. Dia pintar dan baik hati tapi tahukah Anda, semakin seorang anak cerdas dan patuh, semakin sedikit perhatian yang mereka dapatkan. Pada saat saya ingin berbaikan dengannya, tidak ada lagi kesempatan saya tidak cocok untuk menjadi seorang ayah dasar bocah nakal. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Yu Xiaoyun sebenarnya mulai terisak. Tidak diketahui apakah itu karena dia mabuk, tetapi kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya langsung terungkap. Ayah, mata Yu Qingxuan memerah karena emosi. Tiba-tiba, Yu Xiaoyun terhuyung. Tidak lagi mampu menahan anggur, dia pingsan. Jiang Huixin buru-buru menangkapnya dan memerintahkan orang untuk membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Jiang Huixin kemudian melihat dari Yu Xiaoyun ke semua pangeran dan putri. Sebenarnya, Yang Mulia mencintai kalian semua. Namun, dia adalah penguasa kerajaan ini, jadi dia tidak bisa memberimu cinta keluarga yang sama seperti yang dinikmati rakyat jelata. Sebagai ayah dan ibumu, kami merasa sangat pahit karenanya. Kami melihat semua yang telah Anda lakukan, tetapi beban di pundak kami tidak memungkinkan kami untuk menikmati hal-hal tertentu. Jiang Huixin juga menangis. Bahkan sebagai seorang permaisuri, dia merasa tidak berdaya dalam banyak hal. Yang Mulia tidak ingin Qingxuan menikah di luar keluarga, tapi lebih dari itu, dia berharap Qingxuan bahagia. Karena Yang Mulia tidak hadir, izinkan saya melaksanakan upacara pernikahan untuk Qingxuan ini, kata Jiang Huixin. Tidak, aku tidak menginginkan pernikahan. Yu Qingxuan tiba-tiba keberatan, mengejutkan semua orang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4051. Qingxuan, kamu. Long Chen terkejut. Kata-kata Yu Qingxuan membuatnya sedikit sadar. Long Chen, aku tahu kamu mencintaiku, tapi aku tidak bisa egois. Jika kakak Mengki memperlakukan saya dengan baik, bagaimana saya bisa menikah dengan Anda di sini? Bagaimana dengan kakak perempuan Mengki dan yang lainnya? Kata Yu Qingxuan lembut. Tetapi, tidak ada tapi-tapian. Kakak perempuan Mengki ingin kamu menikah denganku, tetapi aku tahu bahwa kakak perempuan Mengki adalah jantung hatimu. Aku akan mengecewakan kakak perempuan Mengki jika aku menikahimu seperti ini. Anda tahu bahwa saya tidak peduli dengan peringkat. Yang saya inginkan hanyalah berdamai. Suara Yu Qingxuan lembut tapi tegas. Long Chen tergerak, tapi dia juga merasa bersalah. Yu Qingxuan mendukungnya, sementara Mengki mendukung Yu Qingxuan. Cinta wanita seperti itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibayar bahkan jika dia mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Pesta ini awalnya disiapkan untuk Yu Qingxuan. Karena mereka tidak punya banyak waktu, itu seharusnya menjadi upacara pernikahan yang sederhana. Namun, Yu Qingxuan sebenarnya menolak pernikahan ini, jadi Jiang Huixin hanya bisa mengakhiri semuanya di sini. Setelah pesta sederhana, Yu Qingxuan diusir oleh Jiang Huixin dan yang lainnya. Dia kemudian bergabung dengan Long Chen di formasi transportasi. Qingxuan, aku tahu kami tidak bisa menahanmu di sini. Ayahmu dan aku tahu bahwa suatu hari seekor elang harus melebarkan sayapnya dan terbang menjauh dari sarangnya. Tetapi tidak peduli seberapa jauh atau tinggi Anda terbang di masa depan, ingatlah bahwa ketika Anda lelah, Anda akan selalu memiliki rumah di kerajaan burung vermilion. Jiang Huixin memegang tangan Yu Qingxuan dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu bahwa begitu Yu Qingxuan pergi, dia akan menjadi seperti layang-layang yang talinya dipotong. Tidak diketahui apakah mereka akan bertemu lagi dalam kehidupan ini. Sebagai ibunya, Jiang Huixin bahkan lebih enggan berpisah dengan putrinya. Bu, maafkan anakmu karena tidak berbakti. Yu Qingxuan juga menangis. Dia juga tidak ingin meninggalkan ibunya. Baiklah, anak yang baik, jaga dirimu. Pergi. Jiang Huixin tahu bahwa ini hanya akan mempersulit kepergian Yu Qingxuan. Oleh karena itu, dia menyeka air matanya dan mengirimnya ke formasi transportasi. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Qingxuan, janji Long Chen. Jiang Huixin mengangguk dan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal pada mereka.
Setelah itu, Guoran, Xia Chen, dan semua prajurit Dragon Blood melangkah ke formasi transportasi juga. Yu Qiansui, Zhu Yunwen, Zhu Yifeng, dan yang lainnya melambaikan tangan ke Long Chen. Mereka memikirkan kembali bagaimana mereka menerobos persidangan dengan api bersamanya. Mereka memikirkan bagaimana mereka bertarung bersamanya. Mereka tidak ingin dia pergi, tetapi mereka tahu bahwa Long Chen adalah seekor naga, dan kerajaan burung vermilion terlalu kecil untuk menahannya. Mungkin bahkan seluruh Valet Flame Heaven terlalu kecil. Dia harus terbang di langit yang lebih luas. Formasi transportasi bersinar sekali lagi sebelum Long Chen dan yang lainnya menghilang. Begitu mereka pergi, Jiang Huixin akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Saya minta maaf. Aku pengecut telah membuatmu menanggung ini. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Saat itu, suara minta maaf terdengar. Itu adalah Yu Xiaoyun. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa dia tidak benar-benar pingsan karena anggur. Dia hanya tidak memiliki keberanian untuk menonton saat Yu Qingxuan pergi. Mereka semua merasa pahit karena Yu Qingxuan meninggalkan mereka sebagai seorang anak. Di antara semua anak mereka berutang paling banyak pada Yu Qingxuan, tetapi mereka hanya bisa memberikan yang paling sedikit. Karena mereka tidak bisa memberikan apapun padanya, mereka hanya bisa menahan rasa sakit karena melepaskan dan membiarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Selama dia bahagia, mereka bisa menahan rasa sakit. Xiaoyun. Jiang Huixin langsung jatuh ke pelukan Yu Xiaoyun dan menangis. Yu Xiaoyun kemudian menghiburnya. Melihat formasi transportasi yang kosong, dia menghela nafas, membesarkan anak perempuan seperti menanam bunga. Anda melindunginya, menyiraminya, dan memeliharanya. Di musim dingin, Anda khawatir tentang dingin dan di musim panas, Anda khawatir tentang matahari. Tapi ketika suatu hari dia besar nanti, dia diambil oleh seorang bajingan bernama menantu laki-laki. Tiba-tiba, Yu Xiaoyun menoleh ke arah Yu Qiansui dan para putri lainnya. Kalian semua, ingat, anak perempuan saya hanya bisa menikah, bukan keluar. Saya tidak ingin melihat bajingan tak tahu malu seperti Long Chen lagi. Semua putri, termasuk Yu Qiansui, saling memandang dalam kesunyian yang membingungkan. Sejak awal, para putri kekaisaran burung vermilion tidak pernah menikah, bukan? Kekosongan bergetar. Pemandangan di depan Long Chen dan yang lainnya kemudian berubah saat mereka muncul di gurun tandus. Kerajaan burung vermilion telah mengirim mereka ke formasi transportasi tanpa simpul tetap. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengetahui kemana mereka pergi berdasarkan fluktuasi spasial. Bos, apakah kita benar-benar pergi begitu saja? Kami baru saja melakukan sesuatu yang mengguncang 9 langit. Kita harus menikmati kemuliaan itu. Gerutu Guoran. Harus diketahui bahwa Guoran benar-benar memamerkan cahaya cemerlang kali ini. Di medan perang, dia telah memimpin Dragon Blood Legion dalam membunuh banyak Earth Venerates. Sekarang adalah waktunya untuk menjadi terkenal, tetapi dia malah melarikan diri secara diam-diam. Dia sedikit tidak mau menerima itu. Paling tidak, dia harus memberitahu orang lain seperti apa tampangnya. Bisakah kamu tumbuh sedikit? Apakah Anda tidak melihat betapa seriusnya senior Ye Wusheng ketika dia memperingatkan kita? Seorang ahli di levelnya mungkin datang untuk mencari bos. Apa yang akan kita gunakan untuk menghentikan orang seperti itu? Tegur Xia Chen. Guoran hanya perlu memberitahu dunia tentang semua yang dia lakukan, atau dia tidak akan pernah tenang. Dia seperti Monian, tapi Monian tidak repot-repot dengan sengaja mengumumkan dirinya sendiri. Ketenarannya dibangun melalui kemampuannya sendiri. Apakah kamu pikir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat nama untuk dirimu sendiri ketika kamu mengikutiku? Hal utama adalah mengeluarkan kuali perunggu pada akhirnya mungkin menusuk sarang lebah, kata Long Chen. Bahkan ahli naga telah mengatakan kepadanya untuk tidak menggunakan kuali, atau keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya akan memburunya. Ye Wusheng mengatakan hal yang sama. Dia dengan jelas mengenali asal-usulnya, itulah sebabnya dia ingin Long Chen segera pergi. Bos, apa kuali perunggu dari 3000 dunia ini? Saya telah membolak-balik semua catatan kuno yang dapat saya akses, tetapi saya tidak menemukan apapun tentang itu. Kata Guoran. Bagaimana saya tahu? Balas Long Chen, berdengung. Saat itu, sebuah tablet giok di pinggang Long Chen menyala dengan cepat. Melihatnya, dia senang. Itu adalah pesan perusahaan perdagangan Huayun. Namun, ketika dia membaca pesan itu, ekspresinya menegang, dan keterkejutan perlahan memenuhi wajahnya. Bos, ada apa? Tanya Guoran buru-buru. Long Chen tidak menjawab dan hanya menyerahkan tablet itu kepada Guoran. Xia Chen dengan tidak sabar melangkah maju untuk melihatnya. Salah satu dari 10 benda suci kekacauan besar, kuali bumi surga, muncul di dalam kerajaan burung vermilion, menghancurkan kubah langit serta 10.000 tao. Kinya adalah yin dan karakternya lembut, sehingga dicurigai sebagai kuali bumi dari kuali bumi langit. Informasi ini telah menyebar dan mengguncang 9 langit. Carilah suaka secepat mungkin. Benda suci primal chaos, kuali bumi surga. Semua orang benar-benar terkejut dengan ini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4052. Ketika mereka melihat pesan dari perusahaan perdagangan Huayun, bahkan Long Chen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa asal-muasal kuali ini akan mencengangkan, dia tidak menyangka itu adalah salah satu dari 10 item dewa kekacauan primal yang hebat. Benda-benda ilahi kekacauan primal adalah senjata ilahi terkuat dari 9 langit dan 10 negeri. Hanya ada 10 dari mereka, dan Long Chen hanya tahu bahwa salah satunya adalah Grand Xia Dragon Sparrow. Xia Guhong memiliki keberuntungan karma Grand Xia Dragon Sparrow yang mendukungnya. Jadi, ketika dia menggunakan jejak kekuatannya, dia tak terbendung. Dan itu hanya jejak keberuntungan karmanya, bukan Grand Xia Dragon Sparrow yang sebenarnya. Tapi itu cukup untuk menakuti banyak orang. Adapun kuali perunggu di tangan Long Chen, itu juga salah satu dari 10 item dewa kekacauan primal yang hebat. Selain itu adalah barang yang sebenarnya, bukan hanya keberuntungan karma. Tunggu, apa artinya, kuali bumi? Tanya Guoran, membaca ulang pesan itu. Kuali bumi surga mungkin adalah 2 kuali bumi dan kuali surga. Hanya ketika mereka digabungkan bersama barulah mereka menjadi kuali bumi surga yang sebenarnya. Ini pasti kuali bumi, kata Long Chen. Namun, bahkan dia tidak bisa mengatakan apa-apa dengan pasti, karena dia tidak memiliki pengetahuan lebih lanjut tentang 10 benda suci kekacauan besar, apalagi yang lain. Jika itu benar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengejarmu? Kata Xia Chen berat. Cih, apa yang harus ditakutkan? Siapapun yang berani datang, kami akan bunuh. Guoran mengacungkan pedangnya dengan keras kepala. Pertempuran ini telah menyebabkan kepercayaan diri Guoran meningkat. Kedua pedangnya ini dibuat dengan senjata ilahi yang telah dileburnya di makam bawah tanah 3000 dunia. Dapat dikatakan bahwa peralatannya saat ini sama berharganya dengan seluruh kota, dan itu mewujudkan teknik terhebatnya. Dengan baju perang ini, dia bahkan bisa melawan Wen Taibei sendirian, jadi bisa dilihat seberapa kuat dia. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xia Chen.
Long Chen berpikir sejenak, apakah kamu menyelesaikan apa yang aku minta kamu lakukan? Selesai. Dalam 3 hari lagi, formasi harus diaktifkan secara diam-diam. 3 akademi cabang akan direvitalisasi, dan para ahli akademi cakrawala tinggi akan dapat melintasi surga, kata Xia Chen. Ketika Long Chen dan yang lainnya meninggalkan 3.000 dunia, dia telah memberitahu Xia Chen dan Guoran untuk secara diam-diam mengaktifkan 3 akademi cabang akademi cakrawala tinggi di surga api Valet. Long Chen tahu bahwa Enkuda, Liao Bencang, dan yang lainnya pasti akan fokus padanya. Dia kemudian akan menarik perhatian mereka, memberi Xia Chen dan Guoran peluang sukses yang tinggi. Namun, Long Chen tidak menyangka Enkuda begitu berbahaya. Yang terakhir sebenarnya menggunakan Liao Bencang sebagai umpan dan mengorbankannya untuk membuka gerbang neraka. Jadi, Long Chen hampir mati kali ini. Untungnya, seperti yang direncanakan Long Chen, dengan Enkuda dan Liao Bencang memusatkan perhatian padanya, Xia Chen dan Guoran berhasil menemukan batu fondasi akademi cabang dan diam-diam mengatur formasi. Formasi akan menyatu dengan batu fondasi. Butuh beberapa waktu untuk membangunkan mereka, tetapi begitu mereka melakukannya, Akademi Cakrawala Tinggi akan langsung merasakannya. Namun, ini adalah surga api Valet, sedangkan Akademi Cakrawala Tinggi berada di surga cahaya gelap. Mereka berada di surga yang berbeda, dan batas surga itu sulit. Dengan demikian, jumlah energi yang dibutuhkan untuk membangunkan batu fondasi jauh lebih besar. Jika itu Long Chen, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun, tidak ada yang sulit bagi Xia Chen. 3 hari, kita tidak bisa menunggu untuk itu. Jaringan informasi perusahaan perdagangan Huayun adalah yang tercepat dan paling akurat. Meskipun kerajaan burung Vermilion telah mengunci informasi, tidak ada yang namanya tembok yang tahan. Jika perusahaan perdagangan Huayun telah menerima informasi ini, kekuatan besar lainnya akan segera menerimanya juga. Kita harus pergi dari sini dalam 1 hari, atau kita mungkin tidak bisa pergi, kata Long Chen. Jaringan informasi perusahaan perdagangan Huayun adalah tingkat atas. Namun, kekuatan besar lainnya juga tidak akan kekurangan dalam hal ini. Secara khusus, perusahaan naga melonjak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Long Chen, jadi mereka pasti akan menyebarkan informasi ini secepat mungkin sehingga semua orang tahu. Lagi pula, kemunculan kuali bumi langit pasti akan membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, sampai-sampai para ahli di level Ye Wusheng pun akan datang. Meskipun Long Chen percaya diri, dia tidak terlalu gila untuk berpikir bahwa dia tidak tertandingi. Sekarang setelah berita itu bocor, dia harus pergi. Haruskah kita meminta perlindungan Istana Dewa Anggur? Usul Guoran. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sejak kapan Dragon Blood Legion kita bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup? Selain itu, mengingat seberapa besar masalah ini, bahkan Istana Dewa Anggur mungkin tidak dapat menghentikannya. Kami tidak bisa melibatkan mereka. Istana Dewa Anggur telah menghiasi Long Chen dengan bantuan mereka, terutama Xia Guhong. Dia telah memperlakukan Long Chen seperti saudara laki-laki, jadi bagaimana Long Chen bisa menyebabkan masalah baginya? Ayo pergi, kami akan pergi ke sungai perbatasan surgawi. Kami akan meninggalkan Valet Flame Heaven, kata Long Chen. Sungai perbatasan surgawi adalah bagaimana Long Chen memasuki Valet Flame Heaven. Siapa yang mengira dia akan melewatinya lagi setelah tinggal di Valet Flame Heaven untuk sementara waktu? Hehe, lalu apakah kita akan pergi ke Nirvana Overflow Heaven? Itu bahkan lebih kuat dari Valet Flame Heaven. Guoran sangat bersemangat. Ya, kita akan pergi ke dunia yang lebih luas lagi. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Nirvana Overflow Heaven bahkan lebih terpelihara dengan sempurna daripada Valet Flame Heaven. Karena warisannya semakin dalam, para ahli di sana bahkan lebih kuat. Selanjutnya, kubu Long Autians klan Long terletak di sana. Dengan kata lain, pergi ke Nirvana Overflow Heaven akan membawanya selangkah lebih dekat dengan ayahnya. Long Chen gugup ketika memikirkan hal itu. Dia tidak tahu bagaimana ayahnya. Mengenai ibunya, dia tidak mendapatkan banyak informasi, tetapi dia tahu bahwa dengan kehadiran Luo Zichuan, hidupnya tidak dalam bahaya. Luo Zichuan adalah orang yang cerdas. Jika dia menolak memberitahu Long Chen tentang situasinya dengan ibunya, dia harus punya alasannya sendiri. Long Chen juga menolak untuk percaya bahwa kakeknya akan menyakiti ibunya. Jadi, dibandingkan dengan ibunya, dia lebih mengkhawatirkan ayahnya. Sejak awal, setelah berurusan dengan masalah King Xuan, dia berpikir untuk pergi ke Nirvana Overflow Heaven untuk menemukan ayahnya. Bahkan jika dia tidak mengekspos kuali bumi surga, dia masih akan terburu-buru pergi ke sana. Hahaha, luar biasa. Rekan Monian itu berkata bahwa dia akan pergi ke Nirvana Overflow Heaven setelah meninggalkan 3.000 dunia. Sekarang, kita bisa melihat siapa yang lebih dulu terkenal di sana. Guoran tertawa penuh semangat. Siapa yang peduli tentang membuat nama? Dia tidak bisa terus berlari di mana dia berada, atau ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, atau dia kehabisan kuburan untuk digali, kata Long Chen dengan jijik. Dia benar-benar memahami Monian dengan sangat baik. Ayo pergi. Saat Long Chen melambaikan tangannya, Xia Chen memanggil kapal terbang mereka yang baru dibangun. Tirai langit seperti riak air, dan kapal terbang itu menyatu ke dalam kehampaan begitu saja, menghilang tanpa jejak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4053. Valet Flame Heaven diliputi kekacauan saat berita menyebar seperti api tentang penemuan benda suci kekacauan primal. Monster purba yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dianggap sebagai fosil hidup keluar, dan armada kapal perang yang tak henti-hentinya menyerbu ke arah Valet Flame Heaven, bergema dengan gemuruh binatang buas yang mengerikan. Dunia gemetar menghadapi pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Praktis, setiap kekuatan besar mengirim orang ke sana. Lagi pula, benda-benda suci kekacauan primal memiliki rahasia era kekacauan purba pada mereka. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan keberuntungan karma dari benda suci kekacauan primal. Misalnya, Xia Guhong telah memperoleh Grandsia Dragon Sparrow bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Grandsia Dragon Sparrow menghilang kemudian, hanya jejak keberuntungan karma yang tinggal di dalam Xia Guhong sudah cukup baginya untuk menakuti banyak ahli. Adapun ketika Long Chen menggunakan Earth Cauldron, tidak ada dukungan keberuntungan karma. Dengan kata lain, kuali bumi belum benar-benar menerimanya sebagai tuan, dan siapapun masih bisa mengambilnya. Akibatnya, Long Chen menjadi sepotong daging tebal yang diincar oleh banyak serigala lapar. Semua orang tahu bahwa jika mereka sendiri tidak cukup kuat, bahkan jika mereka mendapatkan kuali bumi, mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin membawa malapetaka pada sekte mereka. Namun, mereka semua percaya pada keberuntungan. Jika mereka benar-benar bisa menjadi penguasa kuali bumi, mereka tidak akan tertandingi di dunia ini. Bagaimanapun, di seluruh Valet Flame Heaven, semua orang membicarakan tentang Long Chen. Mereka bahkan menggali latar belakangnya. Ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah dekan cabang termuda Akademi Cakrawala Tinggi, mereka terkejut. Setelah itu, mereka semakin tercengang dengan daftar kemenangannya yang mengesankan dalam pertempuran.
Namun, keterkejutan itu hanyalah reaksi awal. Di depan daya pikat kuali bumi, orang bahkan rela membuang nyawanya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk mengejar pencarian yang menawan dan berbahaya ini. Gemuruh, seekor kuda perang yang berapi-api seukuran gunung merobek kehampaan, mirip dengan sambaran petir yang melesat di udara. Kemanapun ia pergi, ia meninggalkan jalur api yang bahkan ruang pun terbakar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sial, aura kuda perang itu jauh lebih kuat daripada pemujaan bumi tiga bunga. Apakah itu setingkat dengan Heaven Venerate? Sebuah kapal terbang tersembunyi di kehampaan. Jika Xia Chen tidak bereaksi dengan cepat dan memperlambat mereka, mereka mungkin akan diserang oleh kuda perang yang berapi-api itu. Guoran tertegun. Jangan khawatir, sekarang saatnya Anda membuat nama untuk diri sendiri. Anda dapat mengejarnya dan membunuh orang di punggung kuda, mengklaimnya untuk diri Anda sendiri, kata Xia Chen. Apakah kamu serius? Guoran melompat ketakutan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuat nama untuk dirimu sendiri? Tanya Xia Chen dengan polos. Brengsek, saudara yang baik, jangan meremehkanku seperti ini. Seru Guoran dengan malu. Dia harus menelan kembali apa yang dia katakan sebelumnya. Hal utama adalah bahwa Guoran tidak mengira kuali itu akan memiliki latar belakang yang menakutkan. Jika dia tahu bahwa itu akan memunculkan keberadaan yang menakutkan seperti itu, dia tidak akan terlalu menyombongkan diri. Ini mungkin sedikit merepotkan. Long Chen melihat ke arah kuda perang itu pergi dan berbalik sedikit hikmat. Ini benar-benar agak merepotkan, mengangguk Xia Chen. Apa yang menyusahkan? Bisakah kamu tidak membiarkan orang lain berdiri di sana seperti orang bodoh? Tanya Guoran, menatap Long Chen dan Xia Chen. Lihat kemana mereka pergi. Itulah arah salah satu penyeberangan feri Sungai Surgawi. Meskipun bukan penyeberangan feri yang kita lalui, ini berarti bahwa titik penyeberangan lainnya harus memiliki keberadaan yang sama untuk menjaganya. Mereka sangat cepat. Kita tidak akan bisa pergi sebelum mereka mengunci semua pintu keluar. Jika kita pergi sekarang, kita akan langsung menemui mereka, jelas Xia Chen. Saya tidak berpikir itu saja. Jika mereka bisa menutup pintu keluar, mereka mungkin tidak akan membiarkan kita mencapai tepian Sungai Surga. Namun, mengingat seberapa besar Sungai Surgawi itu, mereka tidak dapat mengunci semuanya. Kami hanya dapat mengambil risiko menyeberangi Sungai Surgawi melalui tempat lain, kata Long Chen. Tapi Sungai Surgawi penuh dengan bahaya. Itu adalah rumah bagi binatang iblis dan makhluk iblis, dan menyimpang dari jalan utama dapat membawa seseorang ke dalam gerombolan raksasa dari mereka. Dan ada mata iblis yang menakutkan yang bisa melahap kita semua dalam sekali pandang. Saya juga pernah mendengar tentang kisah mayat mengambang yang muncul di Sungai Surga. Mereka yang cukup malang untuk menemukan mayat-mayat itu dilanda nasib buruk, kata Yu Qingxuan. Di dalam 9 langit, ada Sungai Surgawi, Laut Neter, dan Danau Iblis. Sebenarnya, mereka semua adalah satu hal. Hanya saja setiap tempat memiliki nama yang berbeda untuk itu. Sungai Surgawi mengacu pada perbatasan antara langit. Juga, dinding di antara 9 langit sangat tebal dan bisa disamakan dengan beberapa bidang bintang yang berlapis-lapis. Namun, beberapa orang juga mengatakan bahwa ruang ini hanyalah sebuah konsep palsu. Menurut mereka, jarak antar langit setipis selembar kertas. Hanya saja ketika orang mencoba untuk melintasi kertas ini, mereka harus melewati seluruh panjangnya dan bukan lebarnya. Mereka mengatakan bahwa di zaman dahulu kala, para ahli puncak dapat langsung menyeberangi sungai surga dan memasuki surga baru sesuka hati. Namun, kebanyakan orang merasa cerita ini tidak mungkin. Hukum sungai surgawi membatasi kekuatan seseorang, jadi legenda itu palsu atau sungai surgawi zaman dulu memiliki hukum yang berbeda dari sekarang. Bagaimanapun, dalam catatan yang dapat diverifikasi, tidak ada seorang pun yang mampu menyeberangi sungai surga sesuka hati. Dengan demikian, siapapun yang ingin melintasi surga akan patuh menggunakan penyeberangan feri. Ada juga beberapa rute pengiriman yang relatif aman. Menyeberangi sungai surgawi di luar area itu tidak berbeda dengan mendekati kematian. Bahkan yang disebut rute pengiriman yang aman itu bisa saja menghadapi bahaya. Ribuan feri menghilang secara misterius setiap tahun, meninggalkan jejak ketidakpastian di belakang mereka. Namun, pergi keluar daerah itu bahkan lebih berbahaya. Peluang seseorang mencapai pantai seberang menggunakan jalur alternatif itu terlalu rendah. Saya tidak khawatir. Saya selalu melakukan hal seperti ini, kata Long Chen sambil tersenyum. Dia memiliki tanda penguasa hantu, jadi mata iblis akan mengabaikannya. Adapun sisanya, dia tidak takut pada mereka. Yu Qingxuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia sangat percaya pada Long Chen. Jika Long Chen mengatakan bahwa dia tidak khawatir, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan demikian, Xia Chen membuat kapal terbang perlahan terbang ke perbatasan Sungai Surgawi. Di tengah jalan, mereka melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik. Bahkan yang terlemah dari para ahli itu adalah pemujaan bumi tiga bunga. Ada juga beberapa ahli muda. Meski masih muda, aura mereka sangat mengejutkan, jadi kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan Kuntu. Jelas, generasi senior sudah gila, dan bahkan generasi baru jenius surgawi pun tertarik ke dalamnya. Ambisi mereka jauh melampaui sekadar mendapatkan kuali bumi, mereka didorong untuk melampaui Long Chen dan mengukir nama mereka dalam sejarah untuk diingat semua orang. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Long Chen. Banyak ahli berkumpul di sekitar Sungai Surgawi, tampaknya telah menghitung bahwa Long Chen pasti akan meninggalkan surga api Valet. 3 hari kemudian, Long Chen telah pulih sepenuhnya dan masih memakai penutup mata, tetapi itu tidak akan memengaruhinya dalam pertempuran. Saat ini, kapal terbang Xia Chen perlahan mencapai titik penyeberangan mereka. Namun, begitu mereka mendekat, ekspresi Xia Chen berubah. Penyeberangan feri yang ingin mereka gunakan untuk menyeberangi Sungai Surgawi diblokir. Bos, ada penghalang di depan. Kami pasti akan diperhatikan jika kami mencoba melewatinya. Apa yang kita lakukan? Tanya Xia Chen. Mengenakan biaya. Jika dewa menghalangi kita, kita akan membunuh dewa. Jika iblis menghalangi kita, kita akan membunuh iblis, kata Long Chen, niat bertarung membara di matanya. Ledakan. Saat kapal terbang menyentuh penghalang, kehampaan bergetar. Penghalang raksasa itu langsung ditembus, dan pada saat yang sama, gerbang spasial yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Hahaha. Ketika tawa arogan itu terdengar, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gerbang spasial, mengelilingi kapal terbang Long Chen. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4054. Langit benar-benar menjaga perusahaan naga melonjakku. Mungkinkah ini semua sudah ditakdirkan sebelumnya? Long Chen, kamu menghancurkan begitu banyak cabangku, tapi hari ini, kamu membawakanku kuali bumi. Bagus sekali. Serahkan bumi Cauldron, dan aku akan membiarkanmu hidup. Pada saat ini, seorang tetua dengan rambut putih dan janggut menghalangi jalan mereka. Setelah kedatangannya, langit dan bumi bergemuruh, dan tekanan kuat turun ke atas panggung. Suaranya begitu kuat sehingga membuat orang dalam keadaan linglung. Pemuja surga, mereka sangat sial. Tempat acak yang mereka pilih sebenarnya memiliki penjaga surga yang berjaga di atasnya.
Tekanan tetua ini saja sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada Earth Venerate. Sekarang, mereka dapat melihat bahwa perbedaan antara pemujaan bumi dan pemujaan surga sangat besar. Mereka tidak takut terhadap Earth Venerates, tetapi melawan Heaven Venerates, mereka seperti semut. Lebih buruk lagi, selain tetua berambut putih ini, lebih dari 23 bunga pemuja bumi mengelilingi Long Chen dan yang lainnya juga, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jangan melawan, teriak salah satu dari mereka. Tentu saja, nasib burukku tidak pernah mengecewakanku. Hanya keberuntunganku untuk menemukan perusahaan naga melonjak lagi, gumam Long Chen, senyum masam melintasi wajahnya saat dia melihat para ahli perusahaan naga melonjak. Dia kemudian membanting kedua tangannya dan memanggil kilatan cahaya keemasan. Armor pertempuran Raja Naga. Di tengah seruan naga yang bergema, kekuatan suci naga melonjak, menghancurkan tekanan menindas yang dilakukan oleh Heaven Venerate. Cakar penghancur naga awan. Long Chen tidak berani menahan sedikit pun terhadap Heaven Venerate, jadi, dia langsung memulai dengan kartu truf terkuatnya. Cakar naga kemudian menjangkau keluar dari cincin dewanya menuju surga Venerate perusahaan naga melonjak. Seekor capung mencoba mengguncang pohon. Sungguh menggelikan bahwa Anda tidak mengetahui kekuatan Anda sendiri. Sebagai pemuja langit, langit dan bumi adalah aku, dan aku adalah langit dan bumi. Seorang raja abadi kecil sepertimu berpikir bahwa kamu bisa menentang langit. The Heaven Venerate hanya mencibir dan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, 10.000 tau bergemuruh, dan ki kekacauan utama mengalir ke penghalang di depannya. Ledakan, cakar naga raksasa Long Chen menabrak penghalang, menyebabkan kehampaan dalam jutaan mil retak seperti cermin. Sepertinya seluruh dunia hancur oleh serangan ini. Namun, ekspresi Long Chen berubah. Dengan serangan ini, dia telah menemukan rahasia alam Heaven Venerate. Dia juga tahu mengapa yang mulia dipecah menjadi yang fana, bumi, dan surga. Kekuatan pemuja fana datang dari diri mereka sendiri, dan pemuja bumi meminjam kekuatan 10.000 tau. Namun, Heaven Venerate berbeda. Mereka adalah eksistensi yang telah menyatu dengan langit dan bumi. Jadi, melawan Heaven Venerate sama dengan melawan langit dan bumi. Setelah menggabungkan ketiga bunga menjadi satu, tidak ada lagi perbedaan antara mereka dan dunia. Oleh karena itu, Heaven Venerate adalah penguasa sejati dunia manapun yang mereka kunjungi. Jika Long Chen ingin mengalahkannya, dia harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, aura Long Chen membuat tau surgawi bergemuruh, menyebabkan retakan di kehampaan terus-menerus sembuh dan pecah. Pemuja bumi itu bahkan tidak bisa mendekatinya dan dipaksa mundur, batuk darah. Mereka terkejut. Long Chen saat ini bahkan lebih kuat dari apa yang dikatakan rumor. Heaven Venerate dari Soaring Dragon Company juga terkejut. Betapa kuatnya. Namun demikian, bagaimana Anda bisa melawan langit dan bumi? Serahkan saja kuali bumi. Melihat betapa berbakatnya dirimu, aku bisa membuat pengecualian dan menerimamu sebagai. Saat itu, sebuah panah muncul tepat di depannya dan menembus pertahanan dao surgawinya. Melihatnya, dia melompat ketakutan dan buru-buru mengulurkan tangan. Ledakan. Panah itu meledak di telapak tangannya, menyebabkan ekspresi Heaven Venerate berubah. Panah ini mungkin telah menembus penghalangnya, tapi tidak memiliki kekuatan membunuh yang sebenarnya. Dengan kata lain, bahkan jika dia membiarkan anak panah itu mengenai wajahnya, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Blokirnya yang tergesa-gesa hanyalah naluri. Sama seperti dia memiliki firasat buruk, cakar naga Long Chen menekan, dan karena gangguan, penghalangnya hancur. Ledakan, cakar yang tajam menyapu penghalang dan memukul tubuhnya. Ketika mencapai dia, cahaya ilahi meletus dari tubuhnya. Penatua terlempar ke kejauhan, tetapi dia tampaknya tidak terluka. Saat digabungkan dengan langit dan bumi, kamu bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menyerang dan bertahan. Untuk membunuh Heaven Venerate, kamu harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan langit dan bumi. Hati Long Chen bergetar. Dia telah menemukan kekuatan dari Heaven Venerate. Untuk membunuh satu, Anda harus bisa menghancurkan langit dan bumi. Kalau tidak, itu tidak berguna. Namun, Yang Mulia Surga ini masih merasakan darahnya bergolak di dalam dirinya karena dipukul. Energi suci Long Chen telah memberinya banyak tekanan. Karena itu, dia merasa kaget dan marah. Dikatakan bahwa semua yang berada di bawah Heaven Venerate adalah semut dan bahwa alam Heaven Venerate adalah garis pemisah dalam dunia kultivasi. Semua orang yang bisa bertarung lintas alam akhirnya gagal ketika datang ke alam surga Venerate. Tidak peduli seberapa kuat pemujaan bumi, mereka tetap tidak memenuhi syarat untuk menantang pemujaan surga. Namun, Raja Abadi kecil seperti Long Chen sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Penatua itu tidak percaya. Potensi Long Chen terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkannya tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi eksistensi legendaris. Perpindahan langit dan bumi. Lepaskan 10.000 hukum. Padatkan formasi. Tiba-tiba, ribuan jimat mengelilingi Heaven Venerate itu. Mengikuti teriakan Xia Chen, jimat itu menyala. Ekspresi Heaven Venerate benar-benar berubah saat dia mendapati dirinya terputus dari seluruh langit dan bumi. Dia langsung menyadari bahwa formasi Xia Chen telah memisahkannya dari dunia untuk sementara. Dengan ini, dia tidak akan bisa mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk bertarung. Tebasan salib darah naga. Dalam sekejap, kekuatan semua prajurit Dragon Blood mengalir ke Guoran. Kombinasi Guoran dan Xia Chen sempurna. Saat formasi mulai berlaku, Dragon Blood Cross Slash jatuh. The Heaven Venerate meraung, bocah bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Heaven Venerate tanpa kekuatan langit dan bumi seperti ikan di luar air? Saat dia membentuk segel tangan, bunga aneh muncul di belakangnya, hanya memiliki 3 kelopak berwarna-warni dan tidak memiliki benang sari. Ketika mereka berputar, dia melepaskan pukulan. Ledakan, tebasan salib darah naga meledak. Serangan yang mengandung semua kekuatan prajurit Dragon Blood, serangan yang bisa langsung membunuh Earth Venerate, tidak dapat menghentikan serangan dari Heaven Venerate. Ekor pendulum naga ilahi. Tepat setelah Heaven Venerate menghancurkan Dragon Blood Cross Slash, kaki Long Chen keluar, dan ekor naga raksasa bersiul ke arahnya. Anda, The Heaven Venerate sangat marah. Serangan Long Chen dan yang lainnya digabungkan dengan sempurna, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia baru saja menggunakan kekuatan manifestasinya untuk menghancurkan Dragon Blood Cross Slash ketika serangan kuat lainnya datang dari Long Chen. Dia sekarang menyadari bahwa segala sesuatu sebelumnya telah menjadi persiapan untuk serangan yang satu ini. Yang paling menyebalkan dari semuanya, dia tidak punya cara untuk menghentikannya lagi. Ledakan, dampaknya mengirim rune Grand Dao terbang di udara. Ketika suara tulang patah terdengar, Heaven Venerate itu memotong darah dan menembak balik seperti bintang jatuh. 2 orang yang tidak beruntung dipukul oleh tubuhnya dan hancur berkeping-keping. Lagi pula, Earth Venerates tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan itu. Ayo pergi, Long Chen agak pucat. Melepaskan 2 serangan pamungkasnya dalam waktu sesingkat itu sangat melelahkan baginya. Tubuhnya tidak cukup mampu menanggungnya. Kamu ingin pergi, tinggalkan kuali bumi dulu. Ledakan.
Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan cakar raksasa jatuh ke arah Long Chen dan yang lainnya. Ekspresi Long Chen berubah. Jadi ada surga Venerate lain yang tersembunyi di sekitarnya. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4055. Saat cakar itu jatuh, semburan ki iblis meletus. Mereka tidak bisa melihat penyerangnya, tapi dari cakar raksasa itu, mereka bisa tahu bahwa itu adalah Heaven Venerate dari ras Demonic Beast. Kamu berani mencuri dari perusahaan naga melonjak, mencari kematian. Pada saat ini, Heaven Venerate dari Soaring Dragon Company bangkit. Cederanya tidak ringan, tetapi dia masih meraung ketika melihat seseorang datang untuk mengambil miliknya. Tetap saja, sudah terlambat baginya untuk bergegas. Jelas, Heaven Venerate binatang iblis ini telah lama menunggu hanya untuk kesempatan ini. Emosi Long Chen berputar-putar dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan orang ini dengan Earth Cauldron, tetapi dia juga takut bahwa mereka telah bersiap dan memancingnya untuk menggunakannya. Lagi pula, Long Chen hanya tahu sedikit tentang kuali bumi. Jika orang lain memiliki metode untuk menahannya atau langsung menjadi tuannya, dia akan kehilangannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Ki darahnya masih berfluktuasi dengan liar karena melepaskan 2 serangan sebelumnya, jadi dia tidak bisa melepaskan serangan lain tanpa waktu untuk pulih. Mengepalkan giginya, Long Chen berhenti memedulikan keraguannya. Saat Long Chen mempersiapkan diri untuk menyerang balik dengan Earth Cauldron, kejadian tak terduga terjadi. Kekosongan tiba-tiba terbuka, dan kilatan cahaya pedang yang cemerlang mengirisnya dengan presisi yang tak tertandingi, seperti pukulan ilahi. Cakar raksasa yang tangguh, yang tampak gigih beberapa saat yang lalu, bukanlah tandingan kekuatan luar biasa dari cahaya pedang. Itu diiris dengan sangat mudah, seolah-olah itu tidak lebih dari tahu lembut. Darah kemudian menyembur keluar, menciptakan hujan merah, disertai jeritan menyayat hati yang menembus udara. Grand Xia Dragon Sparrow, Xia Guhong, kamu. Binatang iblis itu meraung dengan marah, tetapi kata-katanya dipotong pendek, menjadi tidak jelas saat rasa takut mencengkeramnya. Pemandangan Grand Xia Dragon Sparrow telah menimbulkan teror di dalam hatinya, dan dia tidak tahan lagi menghadapi lawan yang begitu tangguh. Di sisi lain, Long Chen sangat senang. Dia tidak menyangka Xia Guhong akan mengambil tindakan pada saat kritis ini. Dengan serangan yang menghancurkan cakar binatang iblis itu, dia juga memotong jurang di langit dan bumi, memblokir Heaven Venerate of the Soaring Dragon Company. Sedang pergi, Long Chen tahu bahwa Xia Guhong telah menciptakan kesempatan ini untuknya. Dengan Xia Chen dan yang lainnya, mereka naik ke kapal terbang dan bersiul, menghilang dengan cepat. Long Chen dan yang lainnya baru saja melarikan diri ketika kehampaan berulang kali meledak di belakang mereka. Satu demi satu aura mengerikan muncul saat beberapa Heaven Venerates tiba, tetapi mereka terlambat satu langkah. Long Chen sudah melarikan diri. Pemuja surga ini kemudian melihat ke sungai surgawi yang tak berujung dan ragu-ragu. Pada akhirnya, tidak ada yang berani memasuki sungai surga. Legenda mengatakan bahwa semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan memprovokasi keberadaan yang menakutkan di kedalaman sungai surgawi. Mungkin Immortal Kings dan World Kings akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi Heaven Venerate pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Apalagi memasuki bagian sungai surgawi yang belum dijelajahi, bahkan jika mereka menggunakan rute pengiriman yang lebih aman, Heaven Venerate sering menghadapi blokade. Mereka akan menjadi sasaran keberadaan yang menakutkan di dalam sungai surgawi, dan begitu mereka melakukannya, orang lain dengan Heaven Venerate akan kesulitan melarikan diri. Sungai surgawi adalah tempat yang menyebabkan bahkan Heaven Venerates merasa takut. Dengan demikian, daya pikat kuali bumi pun tidak bisa membuat mereka mengambil risiko untuk masuk. Mereka masih tidak tahu kemana Long Chen pergi. Jika dia hanya berlarian secara acak di sungai surgawi, mereka pasti akan mengeluarkan beberapa keberadaan yang menakutkan. Xia Guhong, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Heaven Venerate dari Soaring Dragon Company meraung dengan marah, tetapi tidak ada yang menjawab. Xia Guhong tidak muncul pada akhirnya. Namun, serangan yang menembus tubuh Heaven Venerate semudah tahu dan merobek batasan ruang yang tidak bisa dilintasi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan senjata dewa biasa. Karena ki kekacauan utama masih menggantung di udara, semua orang tahu siapa yang menyerang. Pasti Xia Guhong yang memiliki keberuntungan karma Grand Xia Dragon Sparrow. Sementara desas-desusnya adalah bahwa Grand Xia Dragon Sparrow telah menghilang, jejak keberuntungan karmanya tetap ada pada Xia Guhong. Dikatakan bahwa jejak keberuntungan karma ini cukup baginya untuk melancarkan 3 serangan. Setelah 3 serangan, dia perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama untuk memulihkan keberuntungan karma itu. Kembali ke Valet Flame Heaven, Xia Guhong telah menggunakan kekuatan Grand Xia Dragon Sparrow untuk mengintimidasi semua musuhnya. Dia mengatakan bahwa setiap serangan pasti akan merenggut salah satu nyawa mereka. Saat itu, tidak ada yang berani mengujinya. Sekarang Dewa Grand Xia Dragon Sparrow mungkin muncul kembali, meskipun itu hanya jejak kekuatan keberuntungan karmanya, itu sudah cukup untuk menghentikan mereka. Xia Guhong tidak berbicara atau muncul, tapi serangan sederhana itu sudah cukup untuk menghentikan para pemuja surga ini di jalur mereka. Namun, sebagai akibatnya, orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Xia Guhong. Dia telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kuali bumi. Di antara mereka, Heaven Venerate dari Soaring Dragon Company sangat marah. Gagal mengamankan kuali bumi sudah cukup memalukan, tetapi dilukai oleh sekelompok anak nakal merupakan pukulan telak bagi harga diri dan reputasinya. Long Chen telah memasuki sungai surgawi. Jadi, secara teori, mereka semua harus pergi sekarang karena usaha mereka sia-sia. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pergi. Banyak dari mereka menolak untuk percaya bahwa Long Chen benar-benar berani menyeberangi sungai surgawi. Mereka curiga bahwa Long Chen berencana menipu orang agar pergi sementara dia benar-benar berputar-putar dan diam-diam kembali ke Valet Flame Heaven. Pada akhirnya, mereka tidak melonggarkan perangkap mereka di sepanjang sungai surgawi dan terus menjaga area ini, menunggu Long Chen kembali. Namun, sudah ditakdirkan bahwa upaya mereka akan sia-sia. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya telah mengganti kapal terbang. Dengan kapal raksasa, mereka mulai menyeberangi sungai surgawi. Pemuja surga benar-benar menakutkan. Perbedaan antara mereka dan Earth Venerates terlalu besar, kata Guoran. Yang lain juga merasakan ledakan ketakutan. Lagi pula, Heaven Venerates semuanya sangat kuat. Kekuatan mereka begitu luar biasa bahkan ketika mereka semua bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan satu pun. Jadi, jika mereka tidak melarikan diri kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xia Chen bahkan telah menggunakan formasi untuk memisahkan Yang Mulia Surga dari Tao Surgawi, dan kemudian Guoran dan Long Chen menyerang pada waktu terbaik. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak dapat menimbulkan bahaya fatal bagi Yang Mulia Surga itu, membuat mereka merasa sedih. Guoran secara khusus berpikir bahwa dia akan dapat menyapu langit sekarang, hanya untuk dipukuli begitu parah sehingga kepercayaan dirinya hilang. Dia lesu. Bukannya kamu terlalu lemah tapi musuhmu terlalu kuat. Untuk bisa bertarung di banyak alam sudah sangat mengesankan, kata Yu Qingxuan.
Dia tidak bisa tidak menyemangati mereka ketika dia melihat betapa sedihnya mereka. Surga yang mulia adalah keberadaan yang maha kuasa, jadi sudah merupakan pencapaian besar bagi mereka untuk dapat melarikan diri darinya. Tapi mereka masih belum puas. Mereka tampaknya merenung hanya karena mereka tidak bisa mengalahkan surga Venerate. King Xuan, abaikan mereka. Mereka melakukannya dengan sengaja hanya untuk mendengar Anda mengatakan itu, tawa Long Chen. Mengabaikan apakah mereka bisa menang atau tidak, fakta bahwa mereka memiliki keberanian untuk melawan Heaven Venerate sudah cukup untuk membuat mereka terkenal. Oleh karena itu, penampilan mereka yang tidak puas adalah cara lain untuk pamer. Mereka ingin Yu Qingshuan melihatnya dan memuji mereka, dan dia benar-benar jatuh cinta. Hehe, bos, apa yang kamu katakan? Kami jelas sangat tidak puas dengan penampilan kami. Guoran tertawa canggung. Tawa canggung Guoran adalah hadiah yang jelas, jadi Yu Qingshuan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena geli. Jelaslah bahwa kekecewaan mereka dipentaskan, semua demi perhatiannya. Sebenarnya, Heaven Venerate tidak tertandingi. Formasi saya barusan tidak cukup kuat untuk sepenuhnya memotongnya dari Tao Surgawi. Jika saya bisa sepenuhnya memisahkan dia dari Tao Surgawi, kita bisa melancarkan serangan habis-habisan dan membuatnya lelah. Pada akhirnya, kita mungkin bisa membunuhnya, kata Xia Chen. Jika kita sudah siap sebelumnya dan bersedia membayar berapapun harganya, mungkin kita bisa mengalahkan Heaven Venerate. Tapi tidak mungkin bagi kita untuk membunuh satu. Surga Venerate adalah satu dengan langit dan bumi. Jadi, jika dia ingin melarikan diri, kita tidak bisa menghentikannya. Saya pikir jika kita ingin membunuh Heaven Venerate, kita tidak dapat menggunakan teknik. Kami hanya bisa menggunakan kekerasan, kata Long Chen. Kekerasan macam apa? Tanya Guoran. Kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Ini bisa berasal dari seni magis, senjata ilahi, atau formasi. Bagaimanapun, prinsipnya adalah bahwa kekuatan ini harus menghancurkan hukum dan dasar dari 10.000 Tao. Itu pasti benar-benar apokaliptik, kata Long Chen. Saya mengerti. Jika kekuatan kita tidak mengalami perubahan kualitatif, itu tidak dapat menimbulkan ancaman bagi surga Venerate. Xia Chen mengangguk. Tidak baik, bos. Ada pusaran air besar di depan. Kami telah kehilangan kendali atas kapal perang dan tersedot ke dalam pusaran air. Tiba-tiba, prajurit Dragon Blood yang bertanggung jawab atas kemudi berteriak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4056. Begitu cepat. Long Chen terkejut. Mereka bahkan belum setengah hari memasuki Sungai Surgawi. Karena daerah ini masih merupakan perbatasan Sungai Surgawi, seharusnya belum ada mata iblis di sini. Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba di depan kapal, mereka terkejut menemukan pusaran air raksasa di kejauhan menyedot kapal perang mereka. Kekuatan yang sangat besar bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kapal perang. Tidak, ini bukan mata iblis. Hati Long Chen bergetar. Pusaran air itu sangat besar, tetapi tidak memiliki aura mata iblis yang menyeramkan. Saat itu, ikan raksasa melompat keluar dari air, menyebabkan gelombang besar. Masing-masing dari mereka seukuran gunung. Ikan ini memiliki aura yang kuat. Menggunakan standar ras manusia, mereka bisa dianggap sebagai raja dunia. Semakin banyak ikan mulai melompat dari air. Di antara mereka ada berbagai iblis laut, beberapa di antaranya memiliki aura yang sebanding dengan pemuja bumi tiga bunga. Di dalam wilayah laut raksasa ini, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya panik, tampaknya berusaha melarikan diri ke langit. Kita tidak bisa mengendalikan kapal perang. Jika tersedot, itu akan hancur. Ekspresi Xia Chen berubah. Sungai Surgawi memiliki hukum khusus atas ruangnya, sehingga kebanyakan orang tidak dapat terbang di udara di sini. Itu berarti jika kapal perang mereka hancur, mereka akan hilang di laut. Mereka kemudian akan mati di dalam perut monster ikan atau dihancurkan oleh salah satu anggota mereka yang lebih kuat. Saat semua orang panik karena fenomena mengerikan ini, mereka tiba-tiba merasakan kapal naik. Sebuah kekuatan besar kemudian melemparkan kapal perang ke langit. Ada sesuatu di dalam air. Pegang pagar. Jantung Long Chen berdebar kencang, karena dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Untuk memastikan keselamatan semua orang di dalamnya, dia menginstruksikan mereka untuk mencengkeram kapal perang dengan erat, mencegah mereka terlempar oleh turbulensi yang hebat. Ledakan. Saat kapal perang terlempar ke langit, kekuatan besar yang diberikan di dalam ruang terbatas membuat para penumpang linglung, darah mereka bergolak di dalamnya. Mereka menyaksikan dengan kagum saat kapal itu melambung beberapa mil ke atas. Namun, apa yang menunggu mereka adalah pemandangan yang tak terhapuskan, terukir selamanya dalam ingatan mereka. Dari kedalaman laut muncul mulut raksasa yang menelan seluruh ruang pusaran air dalam tampilan yang menakutkan. Semua ikan raksasa dan setan laut itu dimakan oleh mulut raksasa itu, memukau Long Chen dan yang lainnya. Untungnya, mereka berada di tepi luar pusaran air, jadi mereka tidak dimakan. Mereka mengamati dengan kagum saat mulut kolosal itu menutup dan perlahan-lahan tenggelam kembali ke laut, meninggalkan ombak yang bergolak yang terus mengamuk untuk waktu yang lama. Saat kapal perang turun, Xia Chen dengan terampil memanfaatkan jimat untuk mengatur turunnya mereka. Dengan presisi, dia membimbing mereka untuk mendarat di puncak gelombang besar, memastikan pendaratan yang aman. Meskipun mereka tidak terkena gelombang secara langsung, kapal perang masih mengalami perjalanan yang sulit, mengakibatkan banyak retakan muncul di permukaannya. Jadi, bahkan proses pendaratan di belakang salah satu gelombang yang menakutkan ini hampir menghancurkan kapal perang. Bahkan setelah mulut menghilang dan gelombang raksasa mereda, mereka tetap dalam keadaan kaget dan tidak percaya. Meskipun mereka semua bisa dianggap sebagai orang yang berpengalaman, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Bagaimana jutaan makhluk hidup yang kuat bisa dilahap begitu saja? Untuk sesaat, mereka hanya bisa saling memandang dalam keheningan yang tercengang. Hampir serempak, mereka bertanya. Apa itu tadi? Semua orang memandang Long Chen. Itu adalah ikan paus. Dikatakan sebagai makhluk hidup terbesar di dunia, lebih besar dari kunpeng dan naga, kata Long Chen, menarik napas dalam-dalam. Lebih besar dari naga dan kunpeng. Bagaimana mungkin? Kunpeng awalnya adalah seekor ikan, penguasa laut. Bagaimana mungkin makhluk hidup lain bisa lebih besar darinya? Tanya Guoran. Aku tidak tahu. Saya hanya membaca sesuatu di buku tebal kuno yang mengatakan bahwa makhluk hidup terbesar di dunia ini adalah ikan paus. Itu bisa bersembunyi di laut dalam atau tinggi di langit. Yang di laut disebut paus laut, dan yang di langit disebut paus surga. Paus laut ganas dan menangkap raja laut untuk dimakan, mampu melahap matahari dan bulan. Paus surga, di sisi lain, berenang melampaui Tao Surgawi, dan hanya mereka yang memiliki takdir yang dapat melihatnya. Adapun ukurannya, mereka melampaui 9 langit, kata Long Chen. Gerhana 9 langit, semua orang sekali lagi melompat kaget. Benda apa yang bisa tumbuh sebesar itu? Bagaimana mungkin? Sejujurnya, aku tidak yakin tentang apa yang baru saja kita temui. Informasi dalam catatan kuno itu lebih seperti legenda daripada pengetahuan faktual. Itu tidak bisa dipercaya, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu benar-benar paus laut.
Tapi bagaimanapun juga, hanya itu yang saya tahu. Long Chen mengangkat bahu. Lagi pula, Long Chen hanya membaca pengantar yang samar-samar, jadi pemahamannya tentang bentuk atau karakteristik paus laut terbatas. Selain itu, mereka tidak benar-benar melihat mulut dengan bersih. Kemunculannya yang tiba-tiba telah mengubah ruang, membuat mereka tidak mungkin menggambarkan bentuk atau ukurannya secara akurat. Namun, pengalaman yang menakutkan membuat mereka memiliki rasa hormat yang baru terhadap laut. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam 9 langit dan 10 negeri, dan semua yang mereka saksikan hanyalah setetes kecil di lautan keajaiban tersembunyi yang belum dijelajahi. Setelah ombak mereda, Xia Chen dengan terampil menilai arah yang benar yang harus mereka ikuti, dan perjalanan dilanjutkan. Namun, pengalaman meresahkan itu membuat semua orang lebih berhati-hati dan waspada. Jika mulut mengerikan itu menargetkan mereka, maka Heaven Venerate pun tidak akan cocok, direduksi menjadi camilan belaka tanpa kemampuan untuk menolak. Jangan khawatir, kami hanya akan bepergian secara normal. Itu bisa menjadi berkah, dan jika itu malah bencana, ya itu tidak bisa dihindari. Apa yang akan datang, kata Long Chen sambil tersenyum. Long Chen tahu betapa menakjubkan keberuntungannya, itu tidak ada hubungannya dengan berhati-hati atau tidak. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerang secara membabi buta dan menghadapi apa yang dia temui. Xia Chen dengan terampil mengemudikan kapal perang seperti biasa, sementara dia dan Guoran terus memperbaikinya selama perjalanan mereka. Untungnya, jalan di depan tetap damai, dan selain sesekali menghadapi setan laut yang tangguh, mereka tidak menghadapi ancaman yang akan segera terjadi. Nyatanya, mereka akhirnya melewati kepala entitas yang sangat besar satu kali, dan itu hanya melirik mereka sebelum mengabaikannya. Tidak semua makhluk hidup di sungai surgawi itu kejam. Kadang-kadang, beberapa lumba-lumba muncul dan bermain-main di sekitar kapal perang. Mereka tampak sangat ramah. Anehnya, setelah lumba-lumba muncul, mereka tidak lagi bertemu dengan setan laut yang ganas itu. Jadi, Long Chen punya pikiran dan meminta Xia Chen mengikuti lumba-lumba. Dia merasa bahwa ini adalah makhluk hidup yang baik, dan mereka harus terbiasa dengan lingkungan sekitar. Kemungkinan besar, jika mereka mengikuti lumba-lumba, mereka akan dapat menghindari beberapa bahaya. Seperti yang diharapkan, mereka menikmati perjalanan damai selama 10 hari, dengan setia mengikuti petunjuk lumba-lumba. Namun, pada hari ke-11, Xia Chen harus membuat keputusan yang sulit untuk berpisah dengan teman laut mereka, karena jika mereka terus mengikuti lumba-lumba, mereka hanya akan tersesat. Mereka tidak punya pilihan selain menjelajah sendirian sekarang. Lumba-lumba kemudian mengucapkan selamat tinggal dan terus berenang di kejauhan sampai menghilang dari pandangan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, air laut berangsur-angsur berubah dari warna biru yang biasa menjadi warna hitam yang meresahkan. Kegelapan membuat mereka merinding, membuat mereka gelisah saat melanjutkan perjalanan. Ada pusaran air lain di depan. Panggil Xia Chen. Dalam sekejap, semua orang langsung tegang. Sekarang ini benar-benar mata iblis. Long Chen menatap pusaran air raksasa dan melambaikan tangannya. Ayo kita lihat. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4057. Bos, apakah saya salah dengar? Xia Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Legenda mata iblis terkenal, dan bahkan dia pernah mendengarnya. Menurut cerita, siapapun yang cukup malang untuk tersedot ke dalam mata iblis tidak akan pernah kembali. Orang lain yang melihat mata iblis akan langsung melarikan diri, tetapi Long Chen ingin lebih dekat. Apa ada yang salah dengan kepalanya? Pergi, ini akan baik-baik saja, kata Long Chen. Pada perjalanan sebelumnya dari Darklight Heaven ke Violet Flame Heaven, Long Chen telah bertemu dengan mata iblis. Yang membuatnya cemas, dia dan semua penumpang lain di kapal itu hanya dianggap sebagai bidak pengorbanan oleh Soaring Dragon Company. Pada saat itu, Long Chen berkenalan dengan seorang kakak beradik bernama Bai Fang dan Bai Rui. Tragisnya, mereka berdua telah mengalami masa lalu yang mengerikan, dan bahkan setelah itu, mereka masih ditentang oleh Soaring Dragon Company. Karena masalah ini, Long Chen mendapati dirinya bergulat dengan rasa bersalah yang mendalam, yang kemudian memicu kebenciannya yang mendalam terhadap perusahaan naga melonjak. Melihat mata iblis itu lagi, dia teringat akan pengorbanan saudara kandungnya. Tapi sekarang, dia telah mengalami transformasi yang signifikan dan memiliki kuali bumi, yang memberinya kekuatan jauh melampaui dirinya sebelumnya. Dengan kekuatan barunya, dia ingin menyelidiki mata iblis itu lebih jauh. Merasa tak berdaya, Xia Chen hanya bisa mengarahkan kapal perang menuju pusaran air raksasa. Begitu mereka lebih dekat, kekuatan yang tak tertahankan menarik mereka masuk. Di dalam jantung pusaran air, ruang berguncang dengan gemuruh ledakan, dan angin kencang melolong tanpa henti. Rasanya seperti neraka di bumi. Seluruh area dipenuhi dengan aura menyeramkan yang membuat bulu kuduk mereka merinding, membuat bulu kuduk berdiri. Yu Qingxuan berdiri di samping Long Chen, wajahnya agak pucat. Melihat ketakutannya, Long Chen menghiburnya. Jangan khawatir, aku di sini. Saya hanya ingin memahami sesuatu. Tiba-tiba, suara badai yang memekakkan telinga mereda, dan angin kencang menghilang. Dalam suasana damai ini, kapal perang mereka perlahan jatuh. Begitu saja, mereka telah mencapai jantung mata iblis. Di dalam pusaran air yang sangat besar ini, kapal perang mereka sekecil butiran pasir. Dikelilingi oleh dinding raksasa pusaran air, rasanya seolah-olah tenggelam ke dalam rahang makhluk jahat. Sekarang, kapal perang itu tidak bisa lagi melarikan diri. Semua runenya telah kehilangan efeknya, jadi mereka hanya bisa menonton saat mereka perlahan turun. Hal yang paling menakutkan tentang tempat ini adalah tidak adanya suara sama sekali. Ketenangan yang mencekam membuatnya terasa seperti dunia kematian, di mana kesunyian merajalela dan semua kehidupan seakan lenyap. Long Chen berdiri di bagian paling depan kapal, mengamati segalanya tanpa sedikit pun rasa takut. Dia tiba-tiba bertanya, Qingxuan, apakah kamu merasa aura tempat ini agak familiar? Yu Qingxuan terkejut pada awalnya, tetapi setelah merasakannya, dia tercengang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar-benar agak familiar. Itu seperti aura neraka, kata Long Chen. Mungkinkah? Long Chen mengangguk. Kemungkinan besar, mata iblis ini terhubung dengan Nether Emperor. Jika itu terkait dengan Kaisar Nether, mengapa kamu harus datang ke sini? Yu Qingxuan menjadi pucat. Bukankah ini menjeburkan diri ke jaring musuh? Long Chen tersenyum sedikit. Justru karena berhubungan dengan Nether Emperor maka kita harus datang dan melihatnya. Yu Qingxuan tidak tahu bahwa Kaisar Nether telah dibunuh oleh Master Bintang 9 dan masih berada di tengah kelahiran kembali Nirvana. Tentu saja, jika bukan itu masalahnya, Kaisar Nether tidak akan mencari jenius surgawi dari berbagai ras untuk menjadi benih rencananya. Waktu seakan berhenti di tempat ini. Mereka tidak tahu berapa lama sebelum mereka melihat apa yang ada di dasar pusaran air. Ketika mereka melihatnya, bahkan Long Chen tersentak. Itu adalah altar pengorbanan raksasa dengan segunung kerangka tak berujung yang menumpuk di sekitarnya. Mereka tidak bisa melihat akhir dari kerangka itu. Guoran dan yang lainnya merasa merinding. Kerangka ini semuanya adalah kerangka manusia, dan jumlahnya tidak mungkin dihitung.
Di jantung altar ada pohon aneh, pohon raksasa yang menjulang tinggi. Namun, di dalam ruang yang sangat besar ini, tampak kecil. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa akar pohon ini tertanam dalam tengkorak. Namun, tengkorak itu ditutupi oleh begitu banyak rangka yang menumpuk di sekelilingnya sehingga mereka tidak bisa melihat bentuk persisnya. Jadi, mereka tidak tahu apakah itu tengkorak manusia atau makhluk hidup lainnya. Untuk beberapa alasan, ketika Long Chen melihat tengkorak ini, dia memikirkan tengkorak yang telah dia lihat di jalan abadi berkat lonceng tanah air timur. Jantungnya kemudian berdebar kencang. Apakah mereka terhubung? Jumlah kerangka yang mengotori ruang yang sangat besar ini tidak dapat dipercaya. Mereka ditumpuk ribuan mil tingginya, lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Bahkan para prajurit Dragon Blood terguncang oleh pemandangan ini. Mayoritas kerangka ini berada di alam Raja Abadi dan Raja Dunia. Hanya sebagian kecil yang ada di ranah Divine Venerate, kata Xia Chen setelah memeriksa kerangka itu. Semuanya adalah pembudidaya tingkat tinggi. Berapa banyak orang di sini? Triliun, triliun. Suara Guoran bergetar. Ini bukan hanya angka tetapi nyawa yang hilang. Oleh karena itu, pada saat yang sama mereka terguncang, mereka juga dipenuhi amarah. Umat manusia sebenarnya dipandang sebagai mangsa untuk disembelih dan dikorbankan di sini. Itu tidak bisa diterima. Berdengung. Tiba-tiba, ruang bergetar dan aura mengerikan menelan mereka, menyebabkan mereka kaget ketakutan. Pemuja surga. Mereka mengeluarkan senjata mereka, mengira bahwa Heaven Venerate telah berhasil mengejar mereka di sungai surgawi. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Aura Heaven Venerate ini kacau dan tidak terkunci pada mereka, jadi mereka bukanlah targetnya. Bahkan, dia melarikan diri. Saat berikutnya, kehampaan bergetar, dan mereka dengan cepat melihat sosoknya. Itu adalah seorang penatua berjubah abu-abu. Dengan pedang di tangannya, dia mengayunkannya melalui kekosongan, menyebabkan retakan terbuka. Dia kemudian menggunakan retakan itu sebagai tangga dan berlari menaikinya. Jelas bahwa dia telah ditarik ke mata iblis dan berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Sial baginya, bagian dalam mata iblis diatur oleh hukum unik yang meniadakan kekuatan Tao surgawi, termasuk jimat Xia Chen. Tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya tetapi masih bisa menembus kekosongan, sepertinya dia benar-benar surga yang mulia. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia masih turun dengan cepat. Ketika dia berada di dekat bagian bawah, dia memperhatikan Long Chen dan yang lainnya. Terkejut oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Heaven Venerate bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sebelum pohon aneh itu hidup kembali. Cabangnya melesat ke depan, menusuknya seperti tombak mematikan. The Heaven Venerate menjerit mengerikan saat gumpalan asap samar keluar dari lukanya. Dalam sekejap, esensi, ki, dan semangatnya benar-benar terkuras. Tanpa tubuhnya, pakaian Heaven Venerate jatuh ke tanah, dan pedangnya bergemerincing ke altar. Tidak dapat memahami bagaimana Heaven Venerate bisa menghilang begitu saja, Long Chen dan yang lainnya saling menatap dalam keheningan yang mengerikan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4058. The Heaven Venerate ditusuk oleh dahan, dan tubuhnya menghilang secara misterius. Pakaian dan pedangnya jatuh begitu saja ke bumi, meninggalkan Long Chen berdiri diam tertegun. Dia berjuang untuk memahami pemandangan surrealis yang terbentang di hadapannya. Long Chen belum pernah menemukan keberadaan yang lebih hebat daripada Heaven Venerate. Kekuatan kolektif dari semua orang yang telah melewati jalannya memuncak dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh ahli seperti itu. Namun, dalam beberapa saat, seseorang telah dengan mudah dihilangkan begitu saja, membuat semua orang yang hadir dalam keadaan tidak percaya. Mereka hanya bisa menatap pohon itu dengan ngeri. Adegan di depan mereka terlalu menakutkan. Jangan bergerak, aku akan pergi melihatnya. Long Chen berjalan menuju altar. Ketika dia sampai di altar, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya adalah tulang. Dengan kata lain, jantung altar benar-benar tengkorak. Long Chen kemudian tiba di bawah pohon. Saat dia menyentuh kulitnya yang seperti sisik, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, sungguh kurang ajar. Kamu berani tidak mengungkapkan dirimu di hadapan tuan ini. Guoran dan yang lainnya tercengang. Apa yang dilakukan bos mereka? Apakah dia berteriak pada pohon? Namun, pohon itu tidak merespon, tidak bereaksi sama sekali. Jadi, Long Chen dengan marah mengayunkan tangannya. Saat berikutnya, tanah hitam berterbangan, menutupi akar pohon. Ini adalah tanah hitam dari ruang kekacauan utama. Berdengung, yang mengejutkan mereka, ki hitam tiba-tiba muncul dari pohon dan memblokir tanah. Setelah itu, suara panik terdengar. Putra Kaisar Neter yang agung, maafkan aku. Tolong tarik kembali hukumanmu. Di dalam ki hitam, seorang tetua aneh muncul, terbungkus jubah hitam. Perawakannya kecil dan layu, namun pohon muda yang sangat indah terlihat tumbuh dari ubun-ubun kepalanya. Pada saat ini, daun-daun muda itu bergetar, seolah-olah ada banyak sekali mata yang melihatnya. Penatua ini buru-buru bersujud ke arah Long Chen dengan hormat, menyebabkan rahang Guoran dan yang lainnya jatuh. Mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Mengapa keberadaan yang menakutkan seperti itu bersujud ke arah Long Chen? Dengan gerakan menyapu, Long Chen memerintahkan tanah hitam untuk ditarik kembali, menariknya kembali ke kedalaman ruang kekacauan utama. Dia sudah lama memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pohon itu. Jadi, itu sebenarnya adalah iblis pohon yang kuat. Setelah mereka turun, pohon itu dengan jelas merasakan kehadiran mereka, tetapi langsung mengabaikan mereka setelah itu. Meski begitu, Long Chen masih merasakan perasaan ilahi saat itu menyapu mereka. Pada saat itu, Long Chen tahu bahwa iblis pohon ini adalah penjaga tempat ini, dan dia juga mencatat diagram bunga neraka di altar di bawah. Karena faktor-faktor ini, dia bisa menebak identitasnya. Namun, mengapa iblis pohon ini melihat mereka dan kemudian mengabaikannya, dia tidak tahu. Itu sebabnya dia mengambil risiko ini, dan itu berhasil. Dia berhasil menakut-nakuti siluman pohon. Berdasarkan pemikiran Long Chen, mata iblis itu terhubung ke Kaisar Neter. Dalam hal ini, karena Long Chen telah menyerap tanda Kaisar Neter, mata iblis tidak akan mempersulitnya. Itu sebabnya dia berani begitu kurang ajar. Penatua kecil ini bodoh. Melihatmu datang dengan manusia, aku tidak berani menyapamu dengan gegabah. Maafkan saya, kata sesepuh itu dengan ketakutan. Omong kosong. Apakah menurut Anda tuan ini akan mempercayai kebohongan seperti itu? Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali aura saya? Kenapa yang lain langsung datang menyapaku saat aku datang, tapi kamu sendiri yang berani mengabaikanku? Anda bahkan membunuh Heaven Venerate di depan saya. Apa kau mencoba menakutiku? Tanya Long Chen. Aku tidak akan berani. Melihat Long Chen menegur yang lebih tua dan yang lebih tua tidak berani membalas, Guoran dan yang lainnya tercengang. Bos mereka terlalu jahat, bukan? Itu adalah eksistensi yang bisa membunuh Heaven Venerates. Hanya apa yang terjadi dengan dunia ini? Tuan ini ingin tahu sudah berapa lama kamu di sini, kata Long Chen dengan dingin.
Penatua rendahan ini telah berada di sini selama 87 juta tahun. Selama ini, saya selalu melakukan pekerjaan saya dengan patuh, jawab sesepuh dengan hormat. Long Chen mengangguk, lalu di antara para penjaga, kamu sebenarnya masih sangat muda. Long Chen sebenarnya tidak tahu. Dia hanya mencoba melihat informasi apa yang bisa dia keruk. Ya, penatua rendahan ini benar-benar sudah lama tidak bekerja untuk Kaisar Nether yang agung. Dibandingkan dengan seniorku di mata iblis lainnya, aku adalah seorang junior. Namun, saya pasti akan bekerja keras untuk tidak mengkhianati harapan Kaisar Nether. Seperti yang diharapkan, tidak heran dia bahkan tidak menyebutkan tanda Ghost Sovereign. Sepertinya dia tidak bisa merasakannya. Kalau tidak, dia akan mempertanyakan Long Chen. Bahkan jika dia tidak bertanya secara langsung, dia akan curiga dan mengajukan beberapa pertanyaan tidak langsung. Karena itu masalahnya, tampaknya kekuatan iblis pohon ini lebih rendah dari mata iblis yang sebelumnya ditemui Long Chen. Tuan ini telah diperintahkan oleh Kaisar Nether untuk memeriksa 16 mata iblis di wilayah ini. Saya akan menilai seberapa banyak Anda telah berkontribusi, kata Long Chen dengan arogan, tangannya tergenggam di belakangnya. Bagaimanapun, tanda Kaisar Nether jelas dirasakan oleh iblis pohon ini. Dengan status ini, dia bisa melontarkan omong kosong tanpa peduli. 16 mata iblis. Bagian dari sungai surgawi ini hanya memiliki 13, bukan? Penatua iblis pohon terkejut. Long Chen sudah keterlaluan. Dia seharusnya pergi dengan angka yang lebih rendah. Namun, siapa sebenarnya Long Chen? Wajahnya sangat tebal, jadi dia bahkan tidak berkedut. Apakah menurutmu Darklight Heaven dan Violet Flame Heaven tidak memiliki mata iblis di antara mereka? Apakah Anda berpikir bahwa tuan ini hanya menyombongkan diri? Penatua rendahan ini tidak akan berani. Karena Anda datang untuk memeriksa situasinya, silakan lihat, kata sesepuh, akhirnya bangkit dari kotaunya. Pada saat ini, altar di bawah kaki Long Chen terbelah. Baru saat itulah Long Chen menyadari bahwa ada ruang yang sangat besar di bawah. Berdiri di sini, Long Chen bisa melihat bagian dalam ruangan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya terbentang di dalam, terhubung dengan rumit ke inti tempat kristal raksasa berada. Yang mengejutkan, itu adalah kristal kubik yang membentang lebih dari 30 mil panjangnya dengan sejumlah besar energi mengalir di dalamnya. Selain itu, kristal ini mengandung energi kehidupan yang murni, yang hanya dapat terbentuk ketika kehidupan yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi satu. Long Chen mengerti bahwa energi kehidupan dari semua kerangka telah diekstraksi dan disuntikkan ke dalam kristal ini. Dalam sekejap, tujuan dari mata iblis itu menjadi jelas baginya. Kaisar Nether telah dibunuh oleh Master Bintang 9 dan masih berada di tengah kelahiran kembali Nirwana. Oleh karena itu, semua ini pasti terkait dengan kebangkitan Kaisar Nether, membuatnya merasa kaget dan marah. Berapa banyak mata iblis yang dipasang di 9 langit dan 10 negeri? Berapa banyak anggota umat manusia yang mereka bunuh? Energi kehidupan kristal ini mencengangkan. Mungkin itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Namun, sebagai anggota umat manusia, bagaimana saya bisa menggunakan nyawa orang-orang saya untuk menyembuhkan diri sendiri? Aku harus memikirkan cara untuk menghancurkannya. Long Chen membuat tekadnya. Jangan hancurkan, itu akan terlalu boros. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar di benaknya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Long Chen. Ambil dan beri makan ke kuali bumi. Itu bisa membantu kuali pulih, kata ahli naga. Namun, jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus memikirkan cara untuk menghadapi iblis pohon itu terlebih dahulu. Orang itu tidak akan mudah diprovokasi. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti tidak cocok untuk itu. Terkadang, ketika Anda tidak memiliki kekuatan, menggunakan kecerdasan adalah satu-satunya pilihan Anda. Tatapan Long Chen tiba-tiba beralih ke iblis pohon, menyebabkan ekspresi tetua itu berubah secara halus. Melihat tatapan Long Chen, sesepuh memiliki firasat buruk. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4059. Putra Kaisar Nether yang hebat, apakah upaya rendah hati saya memenuhi kepuasan Anda yang terhormat? Tanya siluman pohon, suaranya bergetar dengan campuran gentar dan rasa hormat. Namun, ketakutannya tidak berasal dari kehadiran Long Chen, melainkan dari bobot statusnya yang agung. Jangan panggil aku Putra Kaisar Nether. Panggil aku penguasa Kaisar Nether. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya berbeda dari Putra Kaisar Nether? Saya memiliki kehendak tertinggi Kaisar Nether pada saya. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat melihatnya. Long Chen kemudian melepas penutup matanya dan membuka mata kirinya. Gambar bunga neraka terwujud dalam pupil hitam Long Chen, tampak seperti mata iblis. Tapi segera setelah itu, bekas darah hitam dengan cepat mengalir keluar dari mata kirinya, jadi dia buru-buru menutupnya dan memakai penutup mata. Mata kirinya belum pulih sepenuhnya, jadi membukanya masih sangat menyakitkan. Namun, ini sudah cukup. Seperti yang diharapkan, iblis pohon itu sangat ketakutan saat melihatnya sehingga dia bersujud dengan hormat. Hanya dengan melihat murid itu membuatnya menggigil ketakutan. Setelah bunga neraka diserap oleh mata api penyucian, ia mengalami transformasi. Energinya berada di luar jangkauan yang bisa dikendalikan Long Chen. Jadi, bahkan jika basis kultivasi Long Chen tidak berharga di depan iblis pohon ini, bunga neraka ini masih bisa membuatnya takut. Penatua rendahan ini menyapa Tuan Besar Kaisar Nether. Teriak iblis pohon dengan tergesa-gesa. Melihatnya begitu ketakutan, Long Chen merasa sangat percaya diri. Dia berkata, kamu bukan anggota Netherworld saya. Anda berasal dari dunia abadi, benar kan? Penatua itu terkejut. Tuan Agung Kaisar Nether, meskipun aku bukan makhluk hidup dari dunia bawah, aku tidak berani sedikit pun. Long Chen mengepakkan tangannya. Kamu tidak perlu takut. Saya tidak mempertanyakan kesetiaan Anda kepada Kaisar Nether. Mendengar itu, tetua itu langsung santai. Long Chen melanjutkan, apakah kamu berasal dari hutan iblis mayat dunia yang abadi? Melapor ke, kamu bisa berbicara langsung, sela Long Chen. Ya, jika aku tidak salah menilai, kamu seharusnya berasal dari pohon naga abadi dari ras Unjing, kan? Setan pohon terkejut, tidak menyangka Long Chen telah melihat asal-usulnya. Namun, dia masih tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Jadi, dengan suara bergetar, dia berkata, ya, sesepuh rendahan ini berasal dari ras pohon naga abadi. Kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan padamu. Jangan berbohong, atau itu akan menjadi pengkhianatan terbesar terhadap Kaisar Nether. Ekspresi Long Chen tiba-tiba menjadi gelap dan tegas. Hebat, tolong ajukan pertanyaanmu. Penatua rendahan ini tidak akan berani menyembunyikan hal sekecil apapun. Hubungan apa yang kamu miliki dengan ras Unjing Willow? Pohon naga abadi. Long Chen telah melihat pengantar tentang mereka di Akademi Cakrawala Tinggi. Sama seperti Devil Eye Water Lily, mereka berasal dari dunia abadi, tetapi Long Chen ingin memastikan. Jangan ragu-ragu, perintah Long Chen dengan dingin. Penatua awalnya ragu-ragu untuk menjawab, tetapi begitu Long Chen mendesaknya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, ras pohon naga abadi kami adalah anak perusahaan dari ras Willow abadi.
Kami telah bersumpah hidup kami untuk ras unding Willow. Long Chen tersenyum. Itulah jawaban yang dia harapkan. Melihat senyum ini, sesepuh itu langsung menjadi sangat santai. Tampaknya Long Chen puas dengan jawabannya. Bolehkah aku tahu hubungan apa yang dimiliki penguasa agung Kaisar Nether dengan ras pohon naga abadi kita? Menyelidiki orang tua itu. Jangan bergerak. Long Chen menunjuk ke kepala sesepuh, mengirimkan gambaran yang berkaitan dengan Liu Ruyan ke dalam benaknya. Jadi, kamu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan ras kaisar kita. Kegembiraan tetua itu luar biasa, hampir berbatasan dengan ketidakpercayaan. Gambar yang diberikan Long Chen kepadanya adalah tentang Liu Ruyan yang bertarung bersamanya dan yang lainnya, bersama dengan beberapa percakapan yang mereka lakukan. Itu sudah cukup sebagai bukti hubungan mereka. Hehe, karena kamu berada di pihak ras unding Willow, seharusnya mudah untuk berbicara sekarang. Katakan padaku, bagaimana kamu berakhir di sini? Mengapa Anda membantu Kaisar Nether? Tanya Long Chen. Aku, penatua itu ragu-ragu. Long Chen tersenyum. Untuk mengungkapkan ketulusanku, aku akan memberitahumu siapa aku sebenarnya. Saya bukan putra Kaisar Nether, saya juga bukan ayahnya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Nether. Saya memalsukan identitas saya untuk datang dan melihat tempat ini. Dan sekarang, saya ingin melihat apakah saya bisa mencuri kristal kehidupan. Anda, penatua tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah kamu tidak takut padaku? Long Chen tersenyum. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu lebih kuat maka kamu bisa membohongiku. Anda tidak memiliki kekuatan untuk berbaring di depan saya, jadi saya percaya Anda. Penatua menatap Long Chen untuk waktu yang lama sebelum tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, kamu harus pergi. Anda tidak dapat mengambil kristal kehidupan. Bahkan jika Anda memiliki hubungan dengan ras unding Willow, saya tidak dapat membantu Anda. Begitu kristal kehidupan diambil, aku juga akan mati. Aku tahu, Anda memiliki segel Kaisar Nether pada Anda, tetapi saya dapat membantu Anda melepaskan segelnya. Anda bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda, kata Long Chen. Kamu bisa melakukan itu. Dalam sekejap, ketenangan tetua itu hancur, suaranya bergetar karena kegembiraan dan kegugupan. Tentu saja, tidak ada gunanya aku berbohong padamu. Anda ditangkap oleh Kaisar Nether dan dipaksa bertindak sebagai penjaga di sini, bukan? Tanya Long Chen. Penatua itu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak ditangkap oleh Kaisar Nether sendiri, tetapi oleh beberapa pengiringnya yang menemukannya di dunia abadi. Selama waktu itu, segel Kaisar Nether secara paksa dikenakan padanya, dan dia mendapati dirinya terjerat dalam jaring rumit formasi besar mata iblis. Begitu saja, dia menjadi budak Kaisar Nether, ditugasi tugas berat untuk memanen energi kehidupan. Menurutnya, berbagai pasukan akan mengirim beberapa korban ke arahnya, dan dia hanya bertugas mengumpulkan mereka. Di antara kekuatan itu juga ada Soaring Dragon Company. Selain itu, beberapa dari kekuatan itu hanya akan memikat surga yang mulia ke sekitarnya, dan dia akan bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Saat penjelasan ini meresap, Long Chen menyadari kebenaran yang serius, nyawa yang hilang di sini tidak diklaim oleh Kaisar Nether, melainkan oleh tindakan sesama manusia. Kekuatan yang mengorbankan manusia untuk Kaisar Nether pasti berhubungan dengannya. Adapun manfaat apa yang ada bagi mereka, sesepuh ini tidak begitu tahu. Lagi pula, dia hanya bertanggung jawab atas pemungutan. Kekuatan tertentu akan menarik musuh mereka yang paling kuat ke sini untuk menyingkirkan mereka tanpa menggunakan usaha sedikit pun, misalnya, yang mulia surga yang malang itu. Dia telah dikirim ke sini melalui formasi transportasi jebakan. Selain pengorbanan, mata iblis juga akan menarik mangsa yang berkeliaran di sini. Siapapun yang menarik perhatiannya akan mati, karena bahkan Heaven Venerates tidak ada apa-apanya di depan kekuatan mata iblis. Lagi pula, tempat ini didukung oleh kekuatan Kaisar Nether. Bahkan jika itu hanya jejaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh surga Venerat biasa. Setelah mempelajari semua ini, Long Chen berkata, "Senior, persiapkan dirimu. Saya akan mulai menyerap segel Kaisar Nether. Namun, saya punya satu syarat. Setelah Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda harus menjadi penjaga saya untuk waktu tertentu. Setelah saya menjadi Raja Dunia, Anda dapat pergi, dan kami tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain. Apakah itu dapat diterima oleh Anda?" Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 4060. Jika Anda dapat membantu saya melepaskan ikatan saya dan meninggalkan tempat terkutuk ini, saya akan menjadi penjaga Anda seumur hidup. Memohon sesepuh dari ras pohon naga abadi. Di tempat ini, dia tidak lebih dari seorang budak Kaisar Nether. Dia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Setelah menjaga tempat terkutuk ini selama jutaan tahun, dia akan menjadi gila. Oleh karena itu, kondisi Long Chen bahkan tidak layak disebut. Lagi pula, Long Chen sudah menjadi Raja Abadi. Menurut standar tetua ini, dalam sekejap mata, Long Chen akan menjadi Raja Dunia. Apalagi, selama dia bisa meninggalkan tempat ini, dia bersedia menerima syarat apapun. Sebagai pohon naga abadi, terjebak di sungai surgawi adalah siksaan. Hukum tempat ini terus-menerus mengikis tubuhnya. Setelah bertahun-tahun, yang bisa dia lakukan hanyalah melestarikan basis kultivasinya. Hanya mengelola untuk mencegah kekuatan yang mundur sudah merupakan kekayaan besar baginya. Tidak dibutuhkan. Setelah saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, Anda dapat kembali ke dunia kematian. Anda juga dapat membantu saya mengirim kabar ke ras unding Willow. Bantu saya bertanya di mana seorang teman tidak, di mana dua teman berada. Long Chen merasa bahwa Liu Ruyan dan Chu Yao bersama. Lagi pula, keduanya tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Jika Liu Ruyan telah kembali ke hutan setan-setan mayat, dia pasti akan membawa Chu Yao. Persiapkan dirimu. Ini mungkin sedikit menyakitkan, jadi kamu harus bertahan. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi merobek penutup matanya. Berdengung. Saat Long Chen membuka mata kirinya, bunga neraka sekali lagi muncul. Kali ini, Long Chen menggunakan seni muridnya untuk mengaktifkan bunga neraka, dan energi kematian yang mengerikan meletus. Tanda bunga neraka di altar kemudian menyala. Pada saat yang sama, garis-garis aneh juga muncul di tubuh sesepuh itu. Penatua tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar. Namun, jika ini adalah harga kebebasannya, dia akan menanggungnya tanpa mengeluh. Saat seluruh mata iblis bergetar, semacam energi hitam membentuk riak kematian yang menyatu menjadi mata api penyucian Long Chen. Begitu saja, darah keluar dari mata kirinya sekali lagi, dan itu bahkan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Namun, Long Chen tidak takut. Dia tahu bahwa menyerap energi ini akan memperkuat mata api penyucian. Itu bukan hal yang buruk baginya. Selama dia bisa bertahan, mata api penyucian akan tumbuh lebih kuat. Di sisi lain, tetua itu hampir kejang-kejang di tanah, merasa seperti jiwanya direnggut dari tubuhnya. Namun, dia dengan pahit menahan dan menahan jeritanya. Dia tahu bahwa Long Chen harus menanggung rasa sakit yang sama dengannya.
Juga, sebagai anggota ras pohon naga abadi, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak bisa kurang dibandingkan dengan anggota generasi junior. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh mata iblis bergetar untuk terakhir kalinya, dan energi hitam tak berujung mengalir ke mata kiri Long Chen. Setelah selesai, Long Chen buru-buru menutup mata kirinya. Separuh wajahnya sekarang berlumuran darah, tampak seperti ternoda oleh jaring laba-laba hitam. Rasa sakit yang hebat menembus matanya, seolah-olah bola matanya akan pecah. Rasa sakitnya juga meluas hingga separuh kepalanya, menimbulkan sensasi seolah hendak meledak. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Tetua itu segera berlari ke Long Chen. Saat ini, wajah sesepuh itu tidak lagi berkerut kesakitan. Sebaliknya, dia berseri-seri penuh syukur. Long Chen benar-benar berhasil melepaskan segel kaisar neter pada sesepuh ini, jadi dia akhirnya lolos dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kamu tidak perlu memanggilku tuan. Tidak perlu begitu sopan. Anda bisa memanggil saya Long Chen. Hanya setelah beberapa saat, Long Chen cukup pulih untuk menjawab. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah dermawan terbesar saya, dan saya tidak akan pernah bisa membalas Anda dalam hidup ini. Kau ingin aku menjadi pengawalmu. Kemudian selama ini, Anda adalah tuanku. Ras pohon naga kematianku tidak bisa dikenal sebagai orang yang tidak berterima kasih yang tidak membalas kebaikan, kata sesepuh itu dengan sungguh-sungguh. Perlombaan pohon naga abadi. Mereka adalah ras terkenal di dunia abadi, dan mereka sangat peduli dengan reputasi mereka. Setelah menerima bantuan seperti itu dari Long Chen, sesepuh ini sangat berterima kasih. Karena itu, dia bertekad untuk melindungi Long Chen sampai mati selama ini. Pada saat ini, Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya juga berlari. Adapun Yu Qingxuan, dia sedih melihat Long Chen kesakitan seperti itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberinya pil penyembuhan untuk mengurangi rasa sakit. Setelah meminum pil, Long Chen bisa merasakan sedikit rasa sakit memudar. Penatua kemudian berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengambil kristal kehidupan ini? Jika Anda mengambilnya, mata iblis akan hancur dan para pelayan neter mungkin datang untuk memburu Anda. Senior, agar lebih mudah di masa depan, aku akan memanggilmu Pamantri saja, oke? Pamantri, energi kehidupan ini sangat berguna bagiku. Saya harus menerimanya. Adapun sisanya, saya tidak terlalu peduli. Jadi, tolong jaga aku selagi aku mengambilnya. Long Chen kemudian pergi ke pohon kehidupan. Setelah dia membentuk segel tangan, kekosongan itu bergetar dan sebuah kuali perunggu muncul. Kuali bumi selalu seperti benda mati, jadi Long Chen hanya mampu menggunakannya untuk menghancurkan orang dan bertahan. Namun, ketika muncul hari ini, rune yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tubuhnya seolah-olah hidup kembali. Itu secara otomatis tertarik ke kristal kehidupan raksasa, dan dalam sekejap, sejumlah besar energi kehidupan di dalam kristal itu lenyap. Harus diketahui bahwa sesepuh ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyerap energi kehidupan. Ini berarti bahwa kehidupan triliunan dan triliunan ahli terserap dalam sedetik. Setelah menyerap kristal kehidupan, sedikit karat jatuh dari kuali, dan bagian yang bebas dari karat mulai memancarkan kilauan yang aneh. Melalui cahaya ini, dimungkinkan untuk melihat rune yang dalam. Semua energi kehidupan ini hanya membiarkan sepertiga dari karatnya jatuh. Kurasa untuk membangunkannya setidaknya membutuhkan 2 kristal kehidupan lagi. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Kuali bumi surga benar-benar layak menjadi benda suci kekacauan primal. Memulihkannya sepenuhnya akan membutuhkan usaha. Dari area tanpa karat, Long Chen bisa merasakan sedikit hubungan spiritual. Ini. Ya, kamu sekarang memiliki kekuatan untuk menggunakannya, kata ahli naga. Benar-benar, lalu bisakah saya menggunakannya untuk menekan Heaven Venerates? Tanya Long Chen dengan penuh semangat. Ya, secara teori, maksudnya itu apa? Kenyataannya, Aku mengatakan bahwa kamu bisa menggunakannya, tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kamu salah paham. Itu adalah kuali bumi dari kuali bumi surga, dan itu bukan senjata tempur. Fokusnya adalah pada pertahanan. Ngomong-ngomong, kamu terlalu lemah untuk mengaktifkan bahkan satu pun dari runenya, apalagi mengaktifkan kekuatan pertahanannya yang sebenarnya, kata ahli naga itu. Kalau begitu bukankah itu berarti aku tidak bisa menggunakannya? Tuntut Long Chen, kegembiraannya padam. Kamu tidak bisa menggunakannya dalam pertempuran. Tetapi Anda dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Seperti apa? Misalnya, memurnikan pil. Apa? Long Chen langsung direvitalisasi.